Welcome Kak Okta. Halo. Kalian kaget ya Kak, malam ini ada Kak Okta. Biasa dia itu sama fans-fansnya, kali ini ada di room gua ini di malam ini gitu. Apa kabar Kak Okta? Puji Tuhan baik Bli. Gimana Bli sendiri dan juga Kakak Dian? Semoga kalian semua sehat juga ya. Iya, kita juga baik Kak Okta. Ya. Gimana Bali? Gimana Bali hari ini? Hujan kah? Panas? Kebetulan di Bali ini lagi panas sih seharian sih. Sampai sekarang aja jam segini panasnya pol ya. Kalau nggak panas nggak Bali namanya Kak ya. Betul banget sih itu ya. Kalau nggak Bali namanya Bandung ya kalau nggak panas. Betul. Guys, mungkin kalian sudah sebagian besar kenal Kak Okta ini. Mudah-mudahan. Pastilah, seliweran yang kata gua tadi itu sangat viral sekali. VT-nya di mana-mana. Kalau live juga selalu muncul. Asik. Bisa 1 menit itu 5 menit itu 2 kali muncul setiap di scroll ini Kak Okta. Guys, Kak Okta ini guys yang suaranya udah kemana-mana. Kalau dia nyanyi dengan konten-kontennya dia. Kali ini kita bahas bukan cuman masalah dia bernyanyi. Kalau nyanyi aku rasa sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Iya, benar. Apalagi untuk ini ya, untuk media sosial dan teman-teman yang selalu komal-komalan sama Kak Okta, apalagi dengan konten-kontennya dia. Kak Okta, kita bahas juga di selain di bernyanyi Kak Okta itu apa aja sih, dan aku pengen tahu nih Kak Okta ini sebenarnya sebelum di Bali itu di mana Kak? Kalau boleh tahu. Kebetulan gue itu pindah-pindah negara Bang, Beli ya. Wah, asik nih. Gue berangkat dari tahun 2015 itu ke negara Malta. Di sini siapa yang tahu Malta ya? Mudah-mudahan kalian tahu negara Malta. Oke. 2 tahun di sana dan seterusnya gue di Italia dan Spanyol. Dan terakhir sebelum pindah ke Bali itu gue di Spanyol gitu, Bli. Jadi di Bali ini gue termasuk baru ya, baru 1,5 tahun mungkin. 1,5 tahun tapi dengan viewers yang luar biasa ya, dan dapat job luar biasa aku dengar di sana ya. Puji Tuhan. Iya. Ya usaha tidak akan mengkhianati hasil kan. Oke, dari Malta kakak pernah di Malta, terus kenapa Bali? Tapi sebenarnya kakak ini asalnya dari mana sih kalau boleh tahu Kak? Oke. Ini complicated ya teman-teman ya. Jadi gua tuh lahir di Bandung, sekolah SD di Garut, SMP di Jakarta, KTP gua Bogor, dan sekarang gua di Bali. Gimana coba? Gue harus jawab apa gitu loh. Gue harus jawab apa kalau ditanya gue sebenarnya orang I love Indonesia jawabannya. Ya, Indonesian pride lah pokoknya gitu ya. Iya. Terus apa yang lu lakukan waktu di Malta sehingga lu bisa kembali lagi ke Indonesia dan Bali adalah pilihan lu? Apa yang gue lakukan di Malta? Yang udah pasti gue kerja ya, Beli ya. Cuma kerjaan gue kan memang anak kapal ya. Anak kapal guys. Gue tuh anak kapal dulunya. Baru tahu kita nih anak kapal. Gue anak kapal dan entah kenapa ya gue milih Bali itu mungkin karena di Bali ini musisi-musisi itu lebih dihargain mungkin ya dibandingkan di kota-kota lain. Bisa dibilang seperti itu ya, karena banyaknya kafe, banyaknya restoran, banyaknya tempat-tempat live music itu ya di Bali menurut gue kayak gitu. Alasannya seperti itu ya Beli ya? Ya benar. Tapi memang di kapal itu Beli itu sebagai profesinya emang sebagai penyanyi di atas kapal atau sebagai apa? Bukan. Chef? Jadi gue di kapal itu gini nih, masih sebelum gue ngejar mimpi kita sebagai seorang musisi gitu ya. Gue tuh dulu emang susah payah dulu untuk cari modal. Oke. Kerja sebagai ABK aja normal, layaknya orang-orang aja ABK gitu ya kan, nyari uang. Dan sampai akhirnya gue punya duit modal untuk berangkat ke Bali dan hidup di Bali. Ketemu, kalau circle sih udah punya banyak lah, circle pertemanan musik atau musician gitu ya. Cuman kan otomatis kita nggak mungkin bergabung dengan mereka tanpa bawa apa-apa kan. Yes. Ya, jadi ya udah gue memutuskan untuk ya udah gue kerja aja dulu lah, karena di musik juga gue belum terlalu menghasilkan. Jadi gue cari kerjaan yang lain. Finally gue dapat kerjaan di kapal dan gue nyampe ke Malta. Itu sih sebenarnya di kapal layaknya orang-orang aja ABK gitu loh. Bukan seorang penyanyi, bukan seorang chef, ABK.
tapi lu memang hobi nyanyi. Ada ketertarikan di musik lah intinya betul, seperti itu. Betul. Memang dari kecil gue sering ikut audisi gitu loh, Bli. Dan bakat ini dari orang tua kah, atau mungkin dari papa ibu, atau dari ada leluhur kayak kakek nenek? Nyokap ya. Nyokap gue sih. Nah, ini karena gue dengar nih lu tuh ada darah dari Jawa Barat juga. Dari Jawa Barat nih banyak sekali musisi-musisi yang lama sekali nih punya anak nih yang modelnya kayak lu juga nih. Gue jangan-jangan nggak salah di tebakan gue itu lu adalah salah satu anak dari salah satu seniman Jawa Barat. Kalau dibilang seniman sih mungkin belum sampai ke ranah itu sih, Bli ya. Nyokap gue ya ini agak-agak bertolak belakang sama gue, guys ya. Jadi ini sedikit story dulu, Bli. Kenapa gue nggak suka dangdut? Gue sangat nggak suka dangdut. Kenapa? Gue punya alasan karena nyokap gue penyanyi dangdut. Fun fact ya. Jadi kenapa gue nggak suka dangdut? Karena gue udah capek ngeliatin ibu gue sendiri goyang-goyang di atas panggung. Itu loh yang bikin gue benci dangdut ya jatuhnya ya, gitu loh. Apa yang salah dengan dangdut dan goyang-goyang? Gue suka menikmatin loh. Walaupun gue nggak ngerti musik dangdut, tapi sorry, gue sangat menikmatin loh. Bahkan seorang Bli Jering juga pada saat ada musik dangdut pasti dia menikmatin loh. Iya sih. Memang nggak ada yang salah dengan dangdut ya, nggak ada yang salah dengan dangdut. Cuman karena gue punya trauma sendiri gitu loh ya, mungkin ya, ngelihat emak gue dikerubutin sama om-om berkumis gitu kan, agak-agak kena shock gitu loh. Makanya sekarang tuh kayak ngelihat, oh dangdut nggak deh, oke next room aja gitu loh. Kalau mau nyanyi dangdut jangan di sini atau jangan di, ya janganlah gitulah. Intinya gue menjauhi itulah intinya gitu. Tapi gue enjoy. Sometimes I enjoy with the dangdut itu sendiri gitu ya kan. Gitu aja. Lu punya alasan sendiri ya untuk bukan tidak menyukai, tapi untuk tidak membawakan secara pribadi untuk materi dangdut ya, tapi lu tetap menikmatin. Oke. Ya, masih tetap bisa dinikmatin kalau orang yang nyanyi ya masih oke lah gitu. Jangan lu berapa bersaudara Kak Okta sebenarnya? Kebetulan gua dua, cuman beda bapak. Jadi abang gua tuh kalau nggak salah abang gua bapaknya Chihuahua. Enggak, dan lu berdua bersaudara ini sama-sama demen yang namanya nyanyi, hobi yang namanya nyanyi. Oh, kita bertolak belakang. Abang gua sorbanan, Bli. Abang gua sorbanan, adiknya pakai salib. Lucu kan? Keluarga yang komplit gitu. Ya. Benar. Agak aneh ya, keluarga gue emang sedikit agak Indonesia banget ya keluarganya. Betul. Benar, Indonesia sekali keluarga aku ini. Abangku pakai sorban sampai berapa lapis, duanya pakai salib gitu. Berarti ada yang ikut bokap, ada yang ikut nyokap berarti ya, kalau nggak salah ya, kalau begitu ya ceritanya. Sebenarnya memang beda bokap aja, Bang. Gue sama abang gue tuh beda bokap ya. Ya, abang gue kebagian yang bagusnya, gue kebagian yang jeleknya gitu aja lah intinya ya. Nah, tadi kakak bilang ini kalau di Bali itu kan pasti open minded untuk kita pekerja seni ataupun pekerja hiburan gitu kan, karena di sana banyak kafe dan sangat terbuka lah untuk dunia global seperti itu ya gitu. Kakak udah pernah coba sebenarnya untuk di daerah Jakarta sendiri atau Bandung atau kota lainnya, kayak Surabaya juga gede loh Kak, banyak juga kafe. Gua rasa gak kalah jauh sih dengan jumlah kafe yang ada di Bali. Oh gini ya, gue udah pernah beberapa kali nyoba sih ya Bli ya, cuman kita kan realistis saja kan. Kita nggak mau, karena kita nggak mau kalau terus-terusan ada di fase, langsung aja kita bilang lah ya, nggak mau terus-terusan dibayar murah, gitu kan? Yes. Sedangkan mungkin kalau di luar Bali itu kayak ya udah kita untuk cari pengalamannya aja. Menurut gue seperti itu. Ya. Gue cari pengalamannya di daerah luar Bali. Nah untuk apa ya dibilangnya ya? Apa dibilangnya Bli? Fokusin cari duitnya ya lari ke Bali gitu, karena tempatnya di Bali menurut gua tempat yang paling cocok tuh di Bali gitu sih. Kalau sebelumnya kan di sana misalkan kayak gini aja kita misalkan di Bandung atau dimanapun itu ya. Kalau gue yang waktu terakhir sambil belajar itu di Jakarta kan. Ya.
Belajar di Jakarta kita manggung 1 jam 2 jam itu cuman let's say bisa buat beli rokok, tapi kita dapat pengalaman. Gitu kan. Nah sedangkan kita di Bali kita bisa beli rokok, beli makan, bayar kontrakan gitu kan. Banyak gitu loh lebih gede ya. kan? Bisa dibilangnya kayak gitu. Makanya pertimbangan untuk di Bali itu lebih besar kayak gitu lah. Untuk dunia hiburan ya, karena setahu gue itu kalau di Bali itu kalau UMR itu memang lebih kecil dibanding Jakarta kota lain. Betul. Tapi kalau untuk dunia hiburannya memang di sana emang kayak bisa dibilang, boleh dibilang gini nggak sih, kalau Bali itu adalah Hollywoodnya Indonesia? Bisa dibilang seperti itu karena kayaknya kebebasan juga di Bali lebih asik sih dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Berarti yang lu cari adalah sebenarnya kebebasannya. Kebebasan dan duit sih ya. Karena beriringan Kak, jujur ya, kalau gua bilang kita berbicara industri yang berbicara kebebasan, di mana ada kebebasan itu biasanya peluang untuk cari uang itu besar. Betul. Itulah maksudnya. Maksud gua tuh ke situ gitu, Bu. Oke, apa yang lu lakukan pertama sekali begitu lu sampai di Bali dari luar negeri langsung ke Bali itu dengan tekad yang bulat ya, setelah lu mengumpulkan modal untuk survive dulu di awal kan tentunya, apakah lu emang sudah dapat link di Bali untuk dapat reguleran atau memang sudah komunitas seperti apa yang bisa bawa lu ke sana? Perjalanannya pas dari 1,5 tahun ini juga lumayan agak sulit sih ya Bri ya. Mungkin bisa dibilang gue dapet duit dari nyanyi itu baru belum ada 1 tahun, bisa dibilang seperti itu. Belum ada 1 tahun. Gue bisa nabung, bisa apa dari nyanyi itu kayaknya baru 8 bulanan gitulah, belum sampai 1 tahun. Makanya pas awal gue balik ke Bali itu, hal yang paling pertama gue lakukan adalah cari kontrakan ya. Cari kontrakan dulu. Terus karena memang gue udah ada bakat nge-host dari 2015 itu sebelum gue berangkat ke luar negeri. Jadi otomatis otak gue berpikir gimana caranya gue biar bisa survive dulu sebelum gue nyari reguleran atau nyari di kafe-kafe. Ya gue lakuin live dulu lah gitu ya kan. Gue lakuin live streaming dulu di aplikasi berbeda, temuin banyak circle yang daerah-daerah Bali, ambil informasi dari mereka, baru kita terjun ke lapangan. Kayak gitu sih beli lebih tepatnya kalau gue di Bali. Berapa lama itu untuk beradaptasi di Bali? 3-4 bulan lah, 3-4 bulan lah sampai kita kenal sama owner atau manajemen atau agensi di sini gitu loh. 3-4 bulan itu berarti posisi lu itu sebagai kayak orang pariwisata yang datang di situ ya, Bli ya? Betul. Kita layaknya orang liburan aja lah gitu ya kan? Betul, apalagi memang lu tuh lumayan lama dari luar negeri datang ke situ ya, memang lu enjoy dulu untuk 3 bulan itu ya. Benar. Sambil cari peluang ya. Betul. Dan lu benar-benar apa yang lu ekspektasi dari luar itu sebelum masuk ke Bali itu sesuai, Bli? Banget ya emang. Banget karena gini ya Bli, gue itu kan sebelum pulang ke Indo gue otomatis harus plan something kan, kayak gue nggak mau balik ke Indo terus gue di Indo jadi gembel. Gue nggak mau, jadi kayak gue tuh sebelum balik gue ngeplan dulu, gue kira-kira kalau balik mau jadi apa ya. Yes. Gitu kan, otomatis otak gue berjalan lah walaupun gue nggak punya otak ya Bli ya. Otak gue mulai berpikir apakah hobi gue ini bisa dijadiin pekerjaan. Makanya yang gue bilang tadi, gue mulai dari streaming dulu, dan ternyata di streaming banyak orang yang suka. Yes. Banyak orang yang suka dan di situ naikin rasa kepercayaan diri gue untuk nyari ke real life gitu kan. Oh, lo berarti berawal dari konten ini ya, dari TikTok ya berarti? Enggak, sebelum TikTok kan. Sebelum TikTok ya? 2015 gue pertama tuh di stream. Baru lu cari offernya. Betul. Lu warming up-nya di media sosial dulu, di dunia maya, baru lu mulai tumbuh rasa percaya diri lu, baru lu terjun di offernya. Benar. Karena untuk menumbuhkan rasa ini aja, rasa gue kira-kira bakal diterima nggak ya sama kuping orang suara gue gitu loh. Sebenarnya gue udah pede sama suara sendiri, tapi pengen pembuktian aja gitu loh Bli. Jadinya kayak ya udah gue coba dulu di streaming, kalau orang-orang menerima dan
oke, berarti tingkat kepedean gue makin naik nih gitu kan. Oke. Walaupun gue udah di titik pede, tapi ketika kita udah coba kan tingkat pedenya udah di atasnya pede lagi lah gitu kan. Jadi dari situ aja sih intinya kalau gue mah. Nah, kalau merintis itu kan nggak langsung seperti gambaran orang-orang nih Bli ya, karena gue juga dulu sempat anak band juga kan. Walaupun Bali seperti yang Bli cerita tadi, cuman semua orang juga pasti tahu persis itu perjalanan musisi itu yang namanya itu cari reguleran itu bahasanya kalau kita di awal ya, sebelum berbicara recording ya, itu kan nggak langsung dengan rate seperti apa yang banyakan orang bicarakan pada saat di titik atas. Ya itu yang tadi gue bilang tadi Bli, gue baru dapat duit itu sekitaran 8 bulan kesini. Kesini ya? Iya. Dan lu sangat enjoy, karena gini Bli, lu itu kan dari kapal itu kata gue kan lumayan itu hitungannya dolar sekali ya. Begitu lu sampai di sini, lu harus memulai segala sesuatu dengan nol hanya untuk sebuah nilai idealisme lu untuk menjadi seorang penyanyi. Itu luar biasa loh kata gue. Kalau gue ngelihatnya kayak gini sih, gue di sana memang gue bisa punya uang, tapi gue nggak dapat kebahagiaannya. Oke. Sedangkan tapi kalau bebas lu dapat juga kan sana kan? Enggak, Sorry, gue potong. Karena kan kita di kapal. Gimana kita mau dapetin kebebasan kalau kita di kapal? Betul. Gitu kan? Betul. Walaupun gue punya uang, walaupun gue setiap pulang gue punya uang, gue bisa lakuin apapun yang gue mau. Tapi buat apa gitu kan? Terus dalam waktu 2 bulan, 3 bulan kita harus kembali lagi ke penjara itu gitu kan jatuhnya. Akhirnya gue memilih lebih baik gue di sini dengan uang yang cukup, tapi gue dapat semua gitu loh. Betul. Kenyaman hati lu ya. Iya benar. Udah gitu ini kan di hobi gue ya Beli ya. Sedangkan di kapal itu emang gue niat nyari uang gitu loh. Sedangkan di sini udah ada kesempatan untuk nyalurin hobi lu plus nyari duit. Ya otomatis gue lebih memilih yang inilah, walaupun ya mungkin kalau krisis ekonomi kembali lagi gue akan memikirkan lagi untuk berangkat lagi gitu ya. Who knows. Realistis ya, tetap perlu harus realistis kan. Iya benar. Ini menarik ini. Oke. Kak Okta, ini tadi sorry, aku sedikit tertarik nih ya. Kak Okta tadi kan sempat mention ke host kita bahwa gue mau casting nih gitu ya. Kenapa sih tiba-tiba kepikiran casting padahal kan bermusik itu udah keren loh menurut gue. Kenapa gitu loh, masih kurang Kak? Kalau kurang kayaknya manusia kurang terus gak sih Kak Dian? Pasti. Gue lebih ke syukur pasti, tapi kalau dibilang cukup itu biasanya selalu kurang. Iya benar. Gue lebih ke terus pengen belajar yang sesuatu yang baru aja lah gitu. Pengen belajar intinya gitu. Oke. Karena kan gue memang cinta entertain ya. Jadi selama benang merahnya masih sama, gue pengen coba semuanya gitu loh. Semua entertain itu, mau dari musik, MC, host. Kalau dihadapin sama pilihan, pilih mana tuh yang paling banget lu cintain Kak Okta? Antara nyanyi, or itu host, atau kan semua lo bisa kayaknya. Menurut gue tuh udah masuk kriteria lah gitu. Iya. Cutting lu udah oke sebagai seorang entertain ya gitu, menurut gue tuh udah ganteng. dapat segala sesuatunya dapat gitu. Jujur ya, gue lumayan lama lah kategorinya di industri ini. Termasuk gue pernah juga di perfilman. Waktu itu gue bantu ada satu produser besar juga di Indonesia. Kata gue sebenarnya tinggal cari karakter yang cocok sama lo, itu lu udah masuk sih gitu. Baik itu di layar lebar maupun di TV ya gitu kata gue. Ini kan dua hal yang berbeda. Tapi kan biasanya gini Kak, kalau sorry ya gue sedikit bertanya sama lu, gue sedikit penasaran nih. Aman. Kenapa lu udah nyanyi dengan vokal lu dan fanbase yang lu saat ini bentuk dengan beberapa waktu ini dan sudah mulai berkembang, kenapa lu nggak berpikir untuk goal yang waktu dekat itu bukannya untuk mengeluarkan sebuah single karya untuk pribadi, baru setelah itu merambah ke dunia yang nah itu kenapa menarik sih, ini menarik sih. Ini menarik, kenapa? Yang pertama gue itu bodoh bikin lagu. Gue mengakui kebodohan gue gitu loh. Kekurangan gue tuh gue udah tahu gitu loh. Oh gue nggak bisa loh membuat lagu atau something yang sama kayak gitu lah. Misalkan buat lagu apa gitu. Pokoknya gue cuma bisa nyanyiin lagu orang, lebih tepatnya kayak gitu kan. Nah untuk di arah situ kayaknya selama nggak ada yang bikinin gue lagu, kayaknya gue nggak bakalan pernah punya single deh. Karena gue nggak bisa Bang Vin, gue nggak bisa Kak Dian. Otak gue nggak nyampe untuk
gue tahu gue goblok gitu loh. Gimana ya? Gue tahu gue goblok gitu loh. Dalam hal itu gue goblok banget, nggak bisa gue. Gak Itulah semuanya gini Kak, kalau gue bilang itu gak semuanya juga penyanyi itu langsung bawa lagunya dia, tapi kan Benar. banyak biasanya mereka itu ada yang mensupport, ada teman. Satu, gue perhatiin pergaulan lu ini lumayan luas loh. Lu dekat sama seorang Mas Yoda, ini yang gue sering perhatiin ya. Lu dekat sama beberapa vokalis musisi lainnya ya, termasuk Andika. Ya. Ya, nah ini kan lu bisa berbicara hati ke hati sama mereka sesama seniman atau sesama musisi ya. Benar. So, Gua udah pernah juga minta Bang Yoda buatin bla 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 gini. Gue udah pernah minta tolong sama dia. Terus? Di hari Lebaran. Oh kemarin baru-baru ini berarti ya? Baru-baru ini gue ngomong sama So Bang Yoda. responnya seperti apa? Ya, jadi gue ini ya, cerita sedikit lucu sih ya. Jadi kayak Oke. gue kan basa-basi ya. Kayak hari ketiga di bulan Lebaran itu gue bilang minal aizin wal faizin ya Bang Yod. Halah, dia jawabnya begini dengan gampang. Halah, banyak bacot mau apa? Katanya gitu kan. Itu kan salah satu jawaban nyebelin ya gitu loh. Betul. Anda tahu saya cuma basa-basi gitu loh. Betul. Itu Yoda. Itu Yoda. Dari dulu emang seperti itu orangnya. Iya. Emang seperti itu orangnya Yoda. Terus? Akhirnya gue bilang, gue nih ada nulis lirik, tapi gue nggak nemu moodnya. Oke. Gue nggak nemu moodnya. Nah, sama Bang Yoda dicariin moodnya. Baru dikasih moodnya ke gue mikir lagi, ini terus harus diapain gitu loh. Ini terus harus diapain. Nah, akhirnya emang karena mungkin gue belum nemu sama temen deket sama yang musikalinya tinggi. Kalau Bang Yoda kan emang ya dia penyanyi gitu, penyanyi Indonesia lah, udah dibilangnya penyanyi Indonesia. Iya. Tapi kan dia nggak mungkin ngegarap semuanya punya gua kan, Bli. Maksudnya butuh orang lagi untuk bantu gua di sini nih, gitu kan. Nah, dan lu udah berbicara untuk itu sampai sejauh itu apa dia? Belum. Oke. Belum. Karena gua nggak enak juga, nggak mau ngabisin waktunya dia buat gua doang kan, gitu loh. Gua ngerti dia orang sibuk, dia juga nggak yang cuman hahi doang gitu. Padahal lu udah sampai ke Jakarta juga setahu gua dan sempat di rumahnya juga kan itu ya beberapa waktu Lebaran kemarin. Siapa gua? Iya. Dan itu sebenarnya lu ketemu sama Mas Yoda dan itu sebenarnya itu termasuk gua itu salah satu orang yang sangat menunggu sekali ini mereka pasti melakukan sesuatu yang begitu kelar Lebaran ini pasti ada sesuatu yang akan boom. Mudah-mudahan ya ini harapan gua, mudah-mudahan Bang Yoda aja juga nanti notice. Mudah-mudahan nanti juga gua bakalan bilang sama Bang Yoda. Jadi gua pengen entah tahun baru atau Lebaran tahun depan, gue pengen ketemu sama dia dan make something gitu. Gue pengen banget sih. Oh kemarin belum jadi berarti ya? Belum sempat sama sekali, belum sempat. Minimal tahun baru. Paling lamanya mungkin Lebaran depan. Mungkin kalau Bang Yodnya memang ada di jadwal itu, gue pasti temuin gitu. Dan bukan Mas Yoda doang sih yang gue tahu lu dekat itu sama musisi yang punya nama itu bukan cuma Mas Yoda yang gue tahu. Dan banyak jalan sebenarnya kalau banyak ya. Sebenarnya banyak sih Bang, kayak sama Mas Widi, Hello. Belakangan ini gue lagi mulai lumayan dekat, lumayan akrab. Inten ya, lumayan inten. Akrab. Terus sama Om Irwan gitu kan. Irwan Moron ya lumayan lah, udah banyak. Erwin. Sorry Irwan Erwin Moron gitu. Karena Irwan itu ada di Stinky. Ya Om Irwan, terus Bang Erwin Moron gitu kan udah lumayan. Kalau sama Om Irwan udah bestie lah. Oke. Yang di Stinky berarti ya? Cuman gue nggak tahu kenapa gue belum berani untuk ngomong itu gitu loh Bang Vin, Blue Vin. Apa yang membuat lu nggak berani Kak? Gak enak. Ini sudah masuk Indonesia loh. Ini udah berjalan setahun, sementara PD lu tinggi sekali. Itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya sama audiens. Gak enak. Jujur. Takut mengganggu mereka gitu loh. Kayak misalkan gue meminta tolong. Misalkan ya mood udah ada, mood di musik udah ada, tapi gue pengen minta tolong sekalian bikinin musiknya gitu. Nah gue belum enak untuk ngomongnya itu loh. Kalau nggak ada ya pertemanan, bisnis kan begitu ya Bli ya? Yes betul. Nah itu dia, mungkin kayaknya budget guanya yang belum ada deh untuk ngomong sesuatu yang gitu. Berbicara budget, guys, kita doakan supaya segera
bisa terwujud ya, dan Amin, amin, rezekinya amin, dibukakan amin, amin, sebesar-besarnya amin. ya. Amin. Ya, Dan- intinya ke situ sih mungkin. Semoga malam ini ada investor yang nonton acara ini. Amin. Ini Sehingga sambil tunggu. uh, Amin. Bang Amir akan datang juga, Kang Agung juga akan datang juga dari rekan-rekan manajemen artis juga. Amin. Yang akan bantu kita di sini. Siap. gitu Kak Okta. Semangat Kak Okta. Pasti Ya. dong, kalau semangat pasti dong. Di Bali, boleh tahu dong kita ini buat rekan-rekan yang ada di Bali ataupun khususnya yang ada di luar Bali ini, kalau dia liburan ke Bali, kalau dia pengen ketemu sama lu tuh biasanya lu ada di mana aja untuk bernyanyi dan jadwalnya kapan saja? Gua Oke. kalau gua kan memang bukan kontrak ya Bang ya, beli ya. Bukan penyanyi kontrak. Gue tuh reguler. Jadi kapanpun Iya, reguler. ini biasanya gue di weekend sih. Karena kenapa? Weekend itu gue nggak pernah ada di streaming karena mungkin gue lagi ngambil job. Nah, malam Sabtu, malam Minggu gitu. Atau Karena, bahkan malam Senin gitu kan. Gua Itu gua tahu karena itu bayarannya paling tinggi. Betul. Gua mantan orang kafe loh gua. Betul ya. Oke. Lumayan 2 kali lipat ya. Iya, 2 kali lipat. Apalagi malam tahun baru ya. Orang-orang tahun baruan gue nyanyiin buat mereka gitu kan. Betul, itu di mana aja Kak kalau boleh tahu. Jadi kalau mereka ini datang liburan ke Bali itu mereka visit ke tempat itu, tempat lu bernyanyi ini gitu loh. Gua paling yang paling sering sih paling di daerah Kuta atau di Jaan, itu sih yang paling sering sih ya. Itu yang paling sering. Kalau yang lain-lainnya gue mencelot aja, tergantung budgetnya ya. Tergantung budgetnya. Betul. Kayak gitu sih. Guys, jadi ingat kalau ke Bali kalian harus Mampir ke catat Jaan aja. tempat-tempat yang tadi itu gitu. Dan itu jam berapa beli? Mulai jam berapa lu ada di Biasa situ? jam 9 sampai Jam 9 ya. biasanya gitu. Dan jangan lupa angkat gelasmu kawan. Betul. Kalau itu wajib ya, nyamperin doang, kalau nggak bawa duit jangan dulu deh ya gitu aja. Nah, ada beberapa kafe yang lu sebutin tadi dan beberapa daerah ini genre yang samakah atau berbeda-beda ini Kak yang lu bawa? Gua apa aja sih sesuai permintaan aja kalau gua. Cuman Tapi, list lagu gua memang ke klasik rock. Oh, klasik rock. Emang genre gua Iya, tuh iya. kayak Bali seperti itu. Oke. So influence lo dari mana Kak? Influence Kak Okta dari mana tuh kalau boleh tahu? Britpop apa kah nih atau maksudnya? seperti apa tuh? Oh, mungkin maksud Ian ini gini. Kalau lu dalam proses Suaranya pembuatan lagu double ini, nih. Oke. Kalau lu buat lagu dalam proses saat ini, influence materi pribadi lu ini, itu influence-nya kemana itu? aduh luas banget lagi. Luas banget ya. Iya luas banget lagi. Gue tuh Luas banget. nggak tahu kenapa ya kalau disuruh kalau seandainya ada orang yang nanya, lu tuh sebenarnya kiblatnya ke musik mana gitu ya kan? Gue musik manapun yang penting enak di kuping sih gitu. Yang penting enak gue nyanyiin, enak didengar sama kita sendiri. Itu kiblat gue. Jadi gue nggak punya satu kiblatan gitu loh. Beli Oke. nggak punya. Gak sama sekali gitu loh, maksudnya Sama kayak sekali, misalnya kayak sama sekali. Mr. Big atau Jadi gue Bon tuh Jovian. di Kalau setiap dari lirik lirik gue tetap Bon Jovi sih, karena menurut Bon gue Jovi ya. cinta rocker yang romantis menurut gue. Bon Jovi itu kan romantis. Gitu. betul. Emang sih Emang benar itu. lu ketahuan sih dari awal lu itu tipikal laki-laki yang flamboyan, Ya. yang bener-bener kalau udah sayang istri lu setia banget ini. Gue tuh cowok yang setia, oke. Oke, kalau lu berbicara Bon Jovi nih, gue bisa gali nih. Bon Jovi lumayan gue ikutin nih. Seromantis apa sih lu beli sebagai seorang musisi dan calon bintang ke depannya nih? Amin. Orang-orang ini pengen tahu juga kan. Pertama itu, kedua yang di awalnya sebenarnya gue pengen nanya itu, posisi lu nih, status lu ini masih single kah? Apa sudah ada? Jadi jangan kita berbicara romantis. Kalau lu berbicara lu sudah punya seseorang. Gue benci pertanyaan ini. Oke, kita
Gue tutup pintu dulu. Oke. Tutup pintu studio. Ada Jadi siapa gua tuh- itu? Ada ya itulah ada dongeng. Jadi gue tuh orangnya fleksibel aja beli. Maksudnya fleksibel. Ini repot nih kalau aku ini paham betul ini kalau musisi seperti ini nih. Tapi kita kan pengen denger langsung dari seorang idola kita ini Kak Okta ini. Jadi gue tuh sebenarnya single kalau di TikTok. Nah, loh, single nggak tuh? Iya, ini Bon Jovi sekali kan. Kalau di Oper itu selalu berbicara single. Ya, Tapi pada saat di rumah, ya. Ya seperti itu. Gue single kalau lagi di TikTok, by the way. oke. Jadi siapapun boleh memiliki gua gitu kan. Kalau di TikTok. Oke. Kalau di Oper, kalau di rumah gua anjing gua males banget. Aduh. Kayaknya pertanyaan ini salah deh ya pertanyaannya. Enggak, gua kan kita berbicara Bon Jovi. betul, gua ada bendahara di rumah gitu ya kan. Tapi Oke. kalau di TikTok gua free untuk siapapun dan aku akan menerima tante-tante manapun boleh datang aja langsung siap. Oke, catat itu guys. Jadi available di TikTok only. TikTok only tapi TikTok only ya. Gitu Oke. sih kalau gua. Oke, gue masih fokus sama Bon Jovi loh ini. Oke. Sebagai musisi yang akan besar juga ke depannya, sebesar apa peran keluarga itu buat lu? Sangat penting dong. Tapi by the way, ini gue cuman ngasih tahu aja bahwa keluarga yang gue miliki sekarang itu ya keluarga yang ada di samping gue sekarang. Karena nyokap bokap gue udah nggak ada kan, Bli. Jadi Oh iya. keluarga-keluarga yang lainnya, I'm sorry to say, ya hanya pelengkap sebagai keluarga jauh aja gitu menurut gue. Karena nah ini agak sedikit complicated sih kalau gue udah ngomongin keluarga ya agak. Kita kasih semangat dulu guys. Ya. Gua agak sedikit complicated ya kalau seandainya tak lu baik. Jadi gue tuh misalkan lu nih saudara gue gitu. Oh oke. Gue tuh selalu bilang oke kepada semua orang yang bilang kalau gue tuh saudaranya. Karena dulu gue nggak ngerasain rasa cinta dari saudara-saudara gue jujur. Karena kenakalan gue juga sendiri sih sebenarnya gitu. Makanya gue mungkin lebih tepat kayak bisa dibilang dijauhin atau dikucilkan mungkin ya karena gue udah nggak ada nyokap bokap. Jadi menurut gue sekarang tuh keluarga yang gue bisa bilang keluarga ya bendahara gue sama teman-teman terdekat gue aja lah. Itu justru yang mereka yang seperti saudara menurut gue ya. Jadi peran saudara menurut gue tuh sangat penting karena tanpa adanya saudara-saudara gue yang gue anggap saudara sekarang seperti pertemanan gue yang sekarang ini dan juga bendahara gue, tanpa adanya mereka mungkin gue nggak bakalan ada di titik ini gitu loh. Gue nggak bisa jalan sendiri, gue nggak bisa jalan tanpa bantuan dari mereka. Intinya gitu aja sih kalau gue. Oke, luar biasa ya buat seorang Kak Okta. Karena sesungguhnya laki-laki flamboyan itu tidak pernah sendiri. Kebetulan 4 ya sekalian ya. Holy crap. Host boleh nggak sih kita izin nih kayaknya fansnya Kak Okta Diba juga pengen dengerin lagu kali dari Kak Okta, boleh nggak? Waduh. Berkenan Kak Okta? Kak Okta berkenan nggak bawain lagu? Berkenan. Bawain lagu ya, serius nih. Serius. Mereka pasti di Iya. podcast ini pasti Iya. mereka juga pengen menyaksikan lu berkumandang atau berlayu-layu ria.
Tapi gue nggak tahu suara gue bakalan enak apa Jargon. enggak malam ini karena emang lagi agak kurang fit ya. Namanya fans, mereka akan terima lu apa adanya. Iya tapi kita coba sedikit lah ya. Kita karena dari tadi kita bahas Bon Jovi, jadi kita akan coba nyanyiin satu lagunya Bon Jovi ya. Setuju. Semoga masih sanggup untuk bawain lagu-lagu Bon Jovi ya. Mari kita coba. Oke, guys. Oke. Aku izin untuk nyanyi satu lagu. Selamat menikmati teman-teman semuanya. Enjoy. Singing heroes and warning this song piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still long in my hand. Some blown gave me nightmare, think that is still in my brain. As I dream about movies that won't make me when I'm dead, with an ironclad fist, I wake up and friends kiss the morning. Well, some never seen them keeps it on beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love, the truth, what you mean to me, and the truth is, baby, you're all that I need. I wanna lay you down in a bed of roses for tonight. I sleep on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as the Holy Ghost is. Lay you down on a bed of roses. Well, I'm so far away, each step that I take is my way home. I keep when the meantime I give each night I see through this April. Still I run out the time, oh it's hard to get through, till the bird on the white flies me back to you. I just close my eyes, baby, blind love is through. And I wanna lay you down on a bed of roses. For tonight I sleep on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as the Holy Ghost is. Lay you down on a bed of roses. Well, the hotel bar hangover, whiskey's gone dry. The barkeeper's so wicked, and she giving me the eye. I might say yeah, but our love so hard, I think I die. Oh yeah. Cheers dulu lah, jangan terlalu serius. Cheers.
close your eyes, no, I'll be thinking about you. Well, my mistress, she calls me, sending her spotlights again. Tonight, I won't be alone, but you know that don't mean I'm not lonely. I've got nothing to prove, for it's you that I die to the ground. I wanna lay you down on a bed of roses. For tonight I'll sleep on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as the Holy Ghost is, and lay you down. Once more, everyone. I wanna lay you down on a bed of roses. For tonight I sleep on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as the Holy Ghost is. Lay you down on a bed of roses. Ya, Oke, seperti itu Kak lah ya, Okta. teman-teman. Kita pengen tahu nih, se-Bon Jovi apa lagi dia nih hatinya ini, gitu. Nah, Aduh. kalau lu udah berjalan lumayan lama ini menjadi sebagai profesi penyanyi, menurut lu itu, gue sedikit masuk ke dalam pertanyaan, masuk ke dalam industri ya ini. Walaupun lu selama ini mengcover, belum membawakan lagu sendiri, dalam mengcover itu apakah penting pemaknaan atau apa yang mau disampaikan oleh pesan dari pencipta lagu itu sampai kepada audiens, walaupun lu itu hanya, dan itu harus pakai hati. Banget dong, harus dong. Nyanyi Harus itu ya. kan, menurut gua nyanyi itu bukan hanya suara yang ditambahkan melodi, bukan menurut gua. Oke. Nyanyi itu menyampaikan sebuah pesan melalui melodi, menurut gua seperti itu. Jadi percuma dong kalau kita menyampaikan pesan tanpa menggunakan hati, tanpa kita mengerti apa arti lagu itu, kan jatuhnya kayak ya udah kita ngobrol aja, nggak usah nyanyi kalau gitu kan. Yes. Menurut gue sih seperti itu, Bli. Jadi siapapun yang cover atau bahkan yang udah punya lagu sendiri, kalau lu nyanyi cuman karena pengen nyanyi enak doang, ya better nggak usah lah gitu, karena kan Bagus ngobrol ya. Iya, bagus ngobrol. Gue gitu agree. aja. Nah, bagaimana cara lu itu biasanya ini buat rekan-rekan juga di sini kan banyak yang ibaratnya baru akan memulai, Bli, ini ada unsur edukasinya juga nih pertanyaan gue ini, boleh ya? Boleh, Sedikit serius sambil santai lah. Anggap saja Boleh, kita boleh, lagi di boleh. Kute ini di depan Iya. Hard Rock gitu. Aduh, kangen banget lagi main di Hard Rock. Boleh, Benar, boleh, boleh. benar. Jadi gini, bagaimana sih cara pembawaan supaya lirik itu masuk dan musik itu masuk dan soul kita masuk ke dalam sebuah lagu walaupun itu bukan lagu kita? Apa yang lu lakukan biasanya di awal pada saat menemukan ini bagus nih untuk gua cover nih gitu? Kalau gue selalu menyanyikan lagu-lagu yang memang relate aja sih, Bli. Makanya gue tuh rada pilih-pilih lagu banget sih orangnya. Agree, itu gua agree, Ya. agree. Kalau kita nggak relate ya trying to be there aja gitu loh. Trying to be there aja. Seolah-olah lu pernah ngalamin cerita itu, ya udah lu pahamin di otak lu sendiri gitu kan. Namanya manusia pasti punya imajinasi kan. Kalau nggak punya imajinasi berarti tandanya lu kadal gitu aja, bukan manusia. Gitu kan. Poin Oke. pentingnya gunakan imajinasi untuk memanipulasi si lirik tersendiri. Gitu sih menurut gue, Bli. Oke, gua kasih ilustrasi nih, bagaimana supaya mereka dapat lebih mengerti lagi. Misalnya kalau lu berbicara, kita tetap topiknya nih kayak lagu yang lu salah satu
public figure yang lu bener-bener idamkan atau lu suka cover, salah satunya Bon Jovi kan gitu. Ya. Nah, bagaimana nih kalau Bon Jovi itu kan mungkin ada beberapa rekan-rekan juga mungkin pencinta Bon Jovi di sini itu ada beberapa lirik lagu yang mereka ciptakan, baik dia sendiri ciptakan ataupun bersama bandnya, itu yang dalam sekali dan itu penuh ekspresi dan penuh emosional. Bahkan kadang-kadang tak jarang dari seorang musisi itu, apalagi di frontman itu kayak lu ini saat ini, tak jarang kalau memang bersedih itu dia sampai menangis. Lu pernah alamin itu gak, Kak? Sering. Gue tuh Sering, ya? lagu yang sampai saat ini masih bikin gue nangis tuh jujur lagunya Blackout. Selalu ada. Kenapa gue bisa selalu nangis di lagu itu? Karena gue mengalami itu gitu loh. Gue mengalami cerita lagu itu. Ketika nyokap gue udah gak ada, yang bisa gue sampaikan kan hanya kepada Tuhan gitu loh. Yes. Di lagu itu aja sih yang bisa bikin gue nangis sampai saat ini. Kalau untuk yang percintaan, segalau apapun kayaknya gue gak pernah nangis karena gue gak pernah galau orangnya kan. Oke. Kebetulan kalau diputusin sama perempuan atau kita diselingkuhin ya udah tinggal selingkuhin balik, tinggal digandakan gitu kan. Nah, berarti lo ini dibalik ke gedenya badan lo, bagusnya badan lo ini, dan laki-laki sekali ini kan secara visual ya kita lihat ini ya. Lo itu memang Hatinya di dalam Tweety. bukan Tweety ya bahasa kita itu. Ada sisi rapuhnya ya. Kenapa ada apa? Ada sisi rapuhnya. Pastilah beli. Semua orang itu lagian juga nggak ada salahnya kali. Ini satu pesan juga buat teman-teman di sini yang suka menahan rasa sedih atau mendem semuanya sendiri. Nggak ada salahnya buat kita nangis guys ya. Nggak ada salahnya. Tuhan menciptakan air mata di kita untuk digunakan untuk nangis. Jadi ketika lu ngerasa sedih ya why not? Ya cry ya nangis aja gitu loh. Nggak Dan lu perlu bisa ditahan. ekspresikan itu pada saat lu off air bernyanyi di depan ribuan orang. Bisa. Wah, ini profesional sekali nih teman-teman. Bisa. Karena banyak yang gue lihat itu ya, jujur ini penilaian gue secara, ini disclaimer ya, penilaian gue secara personal itu, gue dari dulu itu banyak sekali gue datang ke kafe, gue datang ke tempat-tempat orang bernyanyi gitu. Kadang-kadang yang gue rasakan itu sebagai pengunjung itu mereka bernyanyi hanya bernyanyi saja. Bahkan yang banyakkan berekspresi itu adalah audiens. Mungkin gue lebih kayak gini kali ya Bli ya. Mungkin gue sama seperti mereka. Kurang lebih gue sama seperti mereka. Tapi ketika hati kita udah kesentil alkohol bisa nangis Bli. Gitu. Intinya ke situ ya. Alkohol adalah kunci. Kunci pura-pura nangis kalian. Nah ini juga mungkin satu alasan, salah satu alasan lu mau mencoba dunia peran ya. Iya. Karena ini menarik. Karena seumur hidup gue tuh emang sedikit agak susah nangis tentang percintaan. Ya enggak sih, nggak bisa dibilang sedih. Itu mellow banget sih orang. Lu sudah termasuk kategori manusia atau laki-laki yang sudah terbiasa dengan disakiti? Oh enggak, kebanyakan gue yang gitu. Kita nggak bisa pungkiri loh. Semua orang yang bagus penciptaan lagunya itu biasanya adalah korban. Nah makanya itu gue gak bisa nyiptain lagu. Karena gue gak pernah ngerasain jadi korban gitu loh. Oh Selalu lu gue yang mengorbankan mereka gitu loh. Selalu. Berarti pelaku. Ya aku pelaku. Makanya agak bingung kan. Mau bikin lagu tuh yang ada nanti jatuhnya kayak lagunya yang satu atau dua pilih aku, atau dia jatuhnya kayak gitu nanti. Kalau gue mau bikin lagu jatuhnya kayak memberikan pilihan-pilihan gitu untuk si calon-calon korban nantinya gitu Bli. Guys, ini berarti tidak sesuai dengan apa yang kalian bayangkan tadi. Kita kira dia adalah romantis yang benar-benar dari dalam hati. Tapi gue Ternyata buaya. Tapi gue orang yang udah satu ya sebenarnya satu nih. Satu ya, benar-benar. Satu. Gue bukan tipe kalau orang yang main sana sini kecuali diajak gitu aja.
term and condition berlaku ya Kak Okta ya. Term and Betul, Kak. condition. Oke, Betul, oke. Kak Dia. Oke, gua nanya ini lagi nih, gua pertanyaan ini lucu sih gitu sambil kita santai. Lu lebih senang cemburu atau dicemburuin? Gue nggak senang dua-duanya. Pilih satu. Tapi gue nggak pernah ngerasain itu. Gue nggak pernah ngerasa cemburu, dan gue nggak pengen dicemburuin gitu loh. Oke, disayang apa menyayangi? Gue lebih menyayangi sih. Gue nggak peduli orang itu. Gue nggak peduli orang itu mau balik sayang ke gue atau enggak. Kalau gue udah sayang ya gue sayang gitu aja. Memberi atau diberi? Memberi dong. Masalahnya gini, apa dulu? Apa dulu nih? Apapun luas itu. banget nih. Dan lu disclaimer ya, Iya. guys ya. Memberi atau diberi, selain duit gue lebih memberi sih. Yes. Tapi kalau duit kita lebih Gua senang menerima ya. Menerima, betul. Gitu aja. Tapi ini yang gue suka dari semua teman-teman musisi itu adalah kejujurannya, apa adanya iya, berbicara, betul lah. tidak fanatik, tidak munafik, sorry gue ralat. Betul. Kita kan Lu jadi apa orang- adanya. Jadi orang ya, kalau gue sendiri gue menanamkan sifat ini sih, Bli. Satu-satunya yang bisa diharapkan dari gue adalah kejujuran mungkin ya. Apapun. Gue selingkuh, gue ngaku selingkuh gitu loh. Gue udah nggak suka lagi sama orang ini, gue ngaku nggak suka gitu aja. Jadi kayak gue butuh duit ya gue bilang butuh duit. Gue nggak butuh teman ya gue bilang nggak butuh teman. Gitu aja sih, Bli. Kalau gue Luar lebih biasa. Nah, tadi kan percintaan ya secara personal. Nah, personal lu nih mengenai apa pandangan lu tentang seorang sahabat atau teman? tai itu aja. Kenapa? Kasih alasan dong. Karena sahabat ya. Gua curiga lu nih memang korban. Menurut gue gini sih, Bli. Mau pertemanan atau sahabat itu menurut gue sama aja ya. Sama-sama gak ada kata sahabat, gak ada kata teman. Menurut gue ya, teman ya teman gitu loh. Jadi bisa diulang nggak tadi? Diulang pertanyaannya, diralat dikit bisa nggak? Gagal fokus guys. Nah, tanggapan gue terhadap teman atau sahabat ya, kebanyakan nyusahinnya sih mereka ya. Itu aja lah. Boleh kalau cerita. Tolong anda semua untuk kedepannya jangan terlalu banyak menyusahkan ya bang. Lu boleh dong cerita. Tadi kan udah banyak bercerita juga mengenai keluarga internalnya lu juga saat ini, keluarga kecil lu saat ini. Ya. Apa cerita di balik seorang Okta yang saat ini luar biasa pencapaiannya ya, kata gue sih luar biasa ya. Amin. Baru setahun tapi ya siapa sih yang nggak kenal Okta ini? Gue Nggak usah lah kayak gitulah, Bli. Benar. Gue berbicara serius. Siapa sih yang nggak kenal seorang Okta yang humble, yang suaranya juga flamboyan, gampang dekat sama orang, gitu kan? Cerita dong, pasti ada beberapa temen begitu lo sampai Bali yang sampai saat ini masih setia menemani lo gitu loh. Kan nggak semuanya juga busuk ya, atau bahasanya adalah enggak. Ada juga beberapa temen gue yang memang kita berteman udah sangat lama, tapi makin kesini makin nyusahin ada. Namanya boleh dipotong ini nanti di sini. Ada teman saya yang sudah berteman 8 tahun, makin kesini makin nyusahin, namanya Usagi. Usagi. Ya, itu namanya Usagi, adalah teman yang paling menyusahkan ya. Usagi ini cewek kan? Kak Usagi Tahu gua disebut guys. Kak Usagi di-spill. Itu teman gua ya. Itu teman gua ya. Jujur ya, gue sempat menganggap sedikit ada kemiripan. Sometimes gue lihat itu ya, di mana ada lu selalu ada dia, dan di mana ada dia selalu ada lu. Gue pikir apa mereka kakak beradik? Gue sempat bertanya dengan Dian ya. Ini mereka kakak beradik nih, jangan-jangan? Gue berpikir dia itu seperti itu. satu-satunya teman gua yang dimana gua dari lajang sampai lajang lagi, sampai lajang lagi ya kan. Gua masih Oke, tetap berulang. berteman sama dia gitu loh. Itu teman
Makanya kenapa bener yang Blivin bilang di mana ada gue pasti ada dia, karena dimanapun gue berada, dimanapun gue naik, orang pertama yang gue kabarin pasti dia. Gitu. Oke. Dan dia orang yang pertama sekali menyambut lu pulang ke Indonesia. Betul, kebetulan ya. Luar biasa. Ada Usagi hari ini, guys? Semoga nggak ada ya. Boleh naik dong. Kalau emang ada Usagi, gue pengen naik dong, serius. Usagi, request dong ke atas kalau ada di Semoga sini nggak ya. ada sih, semoga nggak ada. Nggak usah lah. Bisa di-invite harusnya. Enggak, karena kalau gua tuh kalau soal pertemanan agak sulit 8 juga. tahun lo ya. 8 Nggak, tahun apa? Ya 8 tahun. Gua tuh agak sulit juga untuk yang namanya benar-benar berteman. Gue Oke. bisa aja hari ini kenal sama lu, gue bisa aja hari ini ketawa bareng sama lu, tapi besok gue nggak ada kabar lagi tuh bisa. Gue orang yang seperti Iya. itu. Jadi menurut gue pertemanan itu nggak terlalu penting sih menurut gue, Bli. Gitu. Jadi gue tuh selalu berteman sama orang jika memang kita bisa saling melengkapi. Gitu. Gue diomongin, ya Allah ada lagi manusia. Kita Ya. up ya ke atas ya. Aduh kayaknya nggak perlu deh, Bli. Sumpah. Ya, ini ada Usagi. Gak apa-apa dong, biar Nggak seru. apa-apa. Gue pengen Ini tahu apa nih namanya? pendapat Usagi tentang lu. Nah ini gue mau tanya sambil gue invite Kak Usagi ini. Loh, kok nggak ada, mendadak nggak ada? Mendadak nggak ada? Kabur ya? Ada pasti. Wait. Lu tuh di sana itu solo, Solo. format aku solo ya. Lu emang milih solo ya daripada Solo. menyusahkan gitu ya dengan Ya. berkelompok atau ngeband ya? Ya. Kok nggak ada? Kak Kenapa? Usagi kan? Iya. Kok nggak ada dia? Ada dia. Pakai nama siapa? Pakai nama Siapa Pink. namanya? Pink. Oh, Pink. Ya. Pink. Oke Kak, gimana Kak? Sambil lu dijawab Kak. Gue tuh gue nggak mau wasting time dengan yang namanya latihan-latihan tanpa ada hasil gitu loh, Bli. Oke. Dan lu pengen terorganisir seperti apa yang lu mau Kak ya? Karena Iya. berbeda kepala itu nanti menjadi tidak fokus dengan Benar. pencapaian lu ya. Benar. Pink, namanya Pink. Pink apa ya Kak? Di sini nggak ada Kak Pink. di situ. Kayaknya udah cabut berarti dia. Udah kan cabut ya? udah Oke. naik berarti ya tandanya ya. Gak apa-apa. Gitu. Bagus lagi. Besok gue transfer 20.000. Iya. Usaginya lagi live. Sebesar apa peranan atau bahasanya gini deh, gua bilang pakai bahasa rock and roll ya. Sebesar apa peranan seorang Usagi atau seburuk apa Usagi buat lo? Asik Kak, itu rock and roll banget kan. Kalau gua sih lebih ke Usagi itu salah satu teman yang memang dia selalu ada di saat gua di atas atau di bawah. Itu yang gue suka. Jadi dia nggak peduli dengan keadaan ekonomi gua ataupun keadaan sosial gua. Misalkan gua emang lagi terpuruk, ya satu-satunya orang yang bisa dikabarin dia gitu loh. Terus satu-satunya orang yang bisa dengerin cerita-cerita gue ya dia gitu loh. Seburuk apapun gue, sebejat apapun gue di mata dia, dia tetap menganggap gue seorang teman. Itu aja sih. Karena kebanyakan orang ketika kita lagi ada dalam fase yang benar-benar down, benar-benar ambruk, mereka biasanya hilang gitu loh. Nah gue makanya sekarang agak sedikit susah untuk berteman tuh karena itu sih. Untuk nyusahinnya tuh terlalu. Kalau Usagi seberapa buruk Usagi buat gua, kebanyakan ini ya, kebanyakan tainya ya, nggak tahu gimana ya jelasinnya. Gimana jelasinnya ya, dia pokoknya satu kata aja lah, Bli. Intinya Usagi tuh tai, udah gitu aja, Bli. Ya. Oke, lu pernah nggak satu hari atau berapa lama gitu tiba-tiba dia nggak ada kabar dan lu kayak panik? Enggak sih, kalau begitu enggak sih, karena gua Dia selalu sama ada dia buat lu memang, berarti ya? sebenarnya gini, Bli, gua sama dia juga nggak seintens itu ya, maksudnya nggak yang setiap hari harus WA-WAan atau apa, enggak, normal aja, normal layaknya gua kenal dia kenal gua, tapi kita udah bener-bener yang kerap aja gitu loh. Atau kalau dia ada masalah nanti juga cerita gitu loh. Kalau dia ada kenapa-napa pasti bilang gitu kan. Kalau gua pun sebaliknya gitu loh.
kalau gua bilang kalau lu seorang Kak Okta itu menganggap Usagi itu adalah bener-bener sebagai adik. Enggak lah, kakak gua mas, malah justru. Oh kakak ya? Ya. Kakak karena secara umur. Secara umur dia tua ya, tua Anda ya. Anda tuh. Ya, Tua nggak tuh? Tua weh. ya lebih ke kakak lah, ke Usagi. Kakak, ya. Jadi dia tuh seposesif itu juga sama gua. Misalkan gua lagi deket sama perempuan ini, terus dia lihat gerak-gerik perempuan ini, gua nggak suka dia sama lu. Ya udah, gua nggak bakalan sama dia gitu loh, Bli. Iya, Seposesif iya. itu dia gitu loh. Nah itu yang tai yang gue bilang tadi tuh ya kan. Dia Tapi nggak tahu menurut lu tuh benar, saran dari dia tuh benar. sebenarnya kalau dibilang benar ya Bli. Cuman kan Ya. aku belum mencicipi. Aku tahu, aku paham. Astaga Tuhan. Cuman ya sometimes namanya juga udah ada kedekatan itu pasti dia pengen yang terbaik Ya, buat lu benar, kan. benar. Ya kan? Dia pasti saling jaga dan lu juga Benar banget. sama pada saat dia juga ada yang mendekatin atau menurut lu nih kurang bagus nih cowok ini, pasti lu juga melakukan hal yang sama kan? Kalau gue tergantung. Kalau sampai Tergantung, dia udah ngeluarin air mata, berarti gue nggak pernah ikut campur sama percintaannya dia gitu ya. Oke. Gue nggak peduli. Gue nggak peduli dia mau dekat sama siapa, selama laki-laki itu nggak bikin dia nangis, gue oke aja gitu loh. Kalau laki-laki itu udah bikin dia nangis, tandanya ya udah, lu mau dengerin gue apa, mau balik lagi sama dia atau mau gimana gitu ya kan. Gue selalu bilang dengan satu kali, kalau lu udah dibikin nangis, lu cabut, jangan pernah lu lanjutin sama orang yang sama gitu loh. Dan pernah kejadian dia udah pernah sekali nangis atau sekali disakitin, finally dia balik lagi dan akhirnya nangis lagi kan. Anda nggak percaya ucapan saya kan gitu. Nah, Usagi ini salah satu orang yang membuat lu terinspirasi untuk buat lagu single lu yang akan keluar ini. Sebenarnya nggak dari Usagi sih, nggak dari Usagi. Ini gue ngambil dari pengalaman hidup gue yang memang sebatang kara dari kecil, gitu. Tapi mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan tahun ini budgetnya ada, semuanya ada, bisa diproduksi. Mudah-mudahan ya. Amin. Nah, ini ada statement yang barusan keluar dari seorang Kak Okta itu, dia menganggap dirinya adalah sebatang kara. Iya benar. Betul. Berarti almarhum papa dan mama itu sudah dari kecil Dari umur sudah 9 pergi. tahun mereka udah nggak ada. Dan Kak Okta dibesarkan oleh tangan seorang Kakak sepupu. kakak sepupu yang saat ini ada di kampung di Garut mereka. Garut. Gue tuh udah Dan ini kayak bola beli. Jadi dioper sana, dioper sini, dioper sana, dioper sini gitu waktu kecil. Dan itu membuat kakak itu sedikit menjadi seperti ini saat ini ya. Ya begitulah ya. Oke. Tapi boleh nggak gue ngomong sedikit nih? Menurut gue Kak Okta ini pribadi yang smooth sih. Di balik kegaharannya dia secara looks, tapi lo itu orangnya emang bener-bener smooth, penyayang wanita. Kesimpulan gue tuh itu. Setuju itu. Kayaknya memang benar deh. Gua semarah apapun gua sama perempuan, gak akan pernah ada satu tindakan pun dari tubuh gua untuk nyakitin dia. Lebih baik gua cabut gitu daripada gua harus nyakitin dia melalui fisik gitu. Karena menurut gua nggak fair aja kalau ada laki-laki yang nyakitin perempuan melalui fisik, tuh nggak fair menurut gua. Gitu loh. Sekuat-kuatnya perempuan dipukul hidungnya nangis pasti gitu kan. Sedangkan laki-laki, selemah apapun laki-laki, seenggaknya nggak mungkin lebih lemah dari perempuan. Intinya gitu aja Bli. Kalau gua. Betul. Gue setuju Bli. Nah, untuk sebagai seorang musisi ini, lo itu punya gambaran gak sih? Lo itu sosok ayah seperti apa sih? Sosok suami seperti apa sih Wah, sebenarnya? ini asik nih. Ini gue suka banget nih bahas Ah,
Father tuh gue suka banget ya, karena Iya. Ini berurusan juga dengan musik kita kan, karya kita. benar. Gue tuh akan menjadi seorang ayah yang mungkin kebanyakan anak di Indonesia ini tidak rasakan. Apa Gue itu? pengen jadi ayah seperti orang-orang yang menganggap anaknya tuh bener-bener ya lu bukan anak gue, lu cuman teman gue aja. Cuman karena lu baru lahir ke dunia, jadi gue yang harus ngebimbing lu agar lu bisa setara sama gue. Intinya gue seperti itu sih, Bli. Gue pengen anak gue tuh bisa ngobrol sama gue seluas dia ngobrol sama temannya. Itu aja yang bakalan gue bangun ke anak gue sih. As a friend ya. Ya. Oke, as a friend. Nah, tadi kita berbicara kan anak ya. Kalau kepada istri, lu tuh sosok suami seperti apa? Apakah yang setiap ketemu tuh akan romantis terus selama lu di rumah, sedangkan di luar lu tadi udah mengklaim bahwa lu itu adalah milik publik. Pada saat di rumah adalah milik dia sendiri. Dan itu Ya, apakah pada saat lu lagi tidak ada kegiatan di rumah selain streaming ya atau TikTok, lu apakah menjadi sosok Pak Okta yang sangat romantis setiap detiknya? Kalau dibilang romantis, gue nggak terlalu romantis. Tapi kalau dibilang gue tegas memutuskan waktu, gue tegas memutuskan waktu. Jadi gue tahu di mana waktu gue untuk publik, di mana waktu gue untuk keluarga. Itu aja. Gue lebih ke saklek soal waktu sih. Kalau udah misalkan gue udah jatahnya dari pagi sampai sore tuh sama publik nih, dari aplikasi ataupun di real life, seenggaknya malam ini gue milik istri gue secara penuh. No mobile, no, ibaratnya nggak ada mainan handphone, nggak ada sesuatu yang kesibukan yang lain gitu. Ya udah, ketika gue udah selesai, gue menghabiskan malam bersama pasangan gue, gitu aja sih kalau gue. Keren kata gue ini Ya. salah satu yang harus kita ini. Oh, di private ya, pinter ini Kak Yusagi ini di private jadi nggak bisa diundang ke dijangkau, atas ya. ini, betul. Nah, Ya, lu akan stay di Bali karena lu benar-benar cinta di Bali. Welcome to Yap. Bali kata gue. Yap. Berkembang biaklah kalau kata kita itu, berkembang Ya. biaklah di Bali, kaya raya lah di Bali, damai sejahtera lah di Bali kata gue. Benar. Dan tapi jangan pernah lupa untuk sejarah kita Kak. Bagaimanapun di mana tadi, Garut ya? Garut. Garut adalah tanah air. Atau salah gue nih? Gak ada yang perlu dibanggakan juga dari Garut ya menurut gue. Tapi lu lahir situ kan, dan orang tua di situ kan? Gue lahir di Bandung. Oh, di Gue Bandung. cuman sekolah SD di Garut. Dan menurut gue masa lalu gue tuh penuh dengan struggling kehidupan yang parah. Jadi menurut gue nggak ada yang harus dibanggakan atau nggak ada yang harus diistimewakan gitu. Lebih ke oke, di sana adalah pelajaran yang sangat berharga untuk gue yang sekarang. Gitu aja sih, Bli. Kalau Nah. gue menganggapnya. Nah, kalau suatu saat nih, misalnya tadi yang kita doakan itu bersama ya guys ya, sebelum akhir tahun ini Kak Okta bisa launching yang namanya singlenya, Mudah-mudahan. yang masih dirahasiakan, kita nggak bisa buka di sini Yap, secara gamblang. Bisa. Nah, kalau lu dipaksakan untuk menjadi pindah dari Pulau Dewata ke Jakarta itu seperti apa? Kayaknya gue bakalan menolak sekeras mungkin deh. Wah, ini keren nih, bener, gue suka nih. Gue gini. Gue udah pernah nyobain hidup di Bandung, gue udah pernah nyobain hidup di Garut, gue udah pernah nyobain hidup di Bogor, gue udah pernah nyobain hidup di Jakarta, dan finally gue sekarang ada di Bali. Dari semua kota yang pernah gue tinggali secara lumayan lama, Ya, satu-satunya kota yang menurut gue paling cocok buat gue ya. itu Bali. Lu bisa jadi diri lu sendiri, nggak menjadi munafik ya. Yap, betul. Dan orang nggak peduli dengan lu mau jadi apa, semua dihargain di sana. Ya, betul. Di sini mungkin di Jakarta orang-orang bilang merantaulah sana ke Jakarta untuk mencari kerja. Menurut gue di Jakarta hanya buang-buang waktu. Itu aja. Oke. Jadi ini kita gas ya. Angkat gelas di Bali ya. Jelas dong. Harus ya. Harus kita. Suatu saat kita harus angkat gelas bareng di Bali. Saat ini dengan pencapaian lu ini,
gua rasa semua orang tidak akan mau terhenti hanya sampai satu single. Iya sih, pasti sih Bli, pasti sih. Iya dong. Karena kan ujung-ujungnya kita berbicara industri itu berbicara dengan uang. Orang nggak akan pernah merasa cukup, tapi bersyukur itu selalu. Iya, iya. Ya kan? Tapi jujur ini agak sedikit pilihan berat sih. Kita tarik mundur sama pertanyaannya Kadian tadi ya. Ya. Kalau seandainya gue disuruh milih, apakah gue lebih milih musik, acting atau apa segala macam, gue lebih milih host. Gue sangat cinta nge-host. Lebih cinta nge-host daripada musik gue, jujur. Karena karakter lu tuh dapet Kak Okta. Lu kalau nge-host ya, yang gue lihat nih ya, terserah lah orang mau berpendapat apa di luar sana. Cuman feeling gue mengatakan dari awal, lu itu kalau jadi host, lu lebih dapet nyawanya dan lebih dapet berkatnya. Kalau menurut gue sih. Iya. Karena gini, mungkin gue bisa dibilang punya tingkat kepercayaan diri di musik yang lumayan tinggi. Tapi gue juga tahu batasan gue. Gue sadar diri bahwa kayaknya kalau gue maksa untuk ada di situ, kayaknya nggak ada kemajuan di hidup gue gitu loh, Bli. Jadi gue sebisa mungkin di garis benang yang sama, entertain, apapun gue bakalan coba dulu. Tapi untuk jiwa kayaknya gue lebih suka nge-host sih. Nge-host ya berarti? Iya, bukan kayak nge-host di aplikasi-aplikasi gitu ya? gini ya. Ya, kayak di TV, wedding, launching gitu. produk, ya kan, gathering. Itu gitu. maksud gue. Iya. Itu. Walaupun itu lu udah mau mulai atau belum nih? Belum. Di luar ini ya aplikasi ya? Belum ada kan baru masuk nih ke dunia, pengen nyobain ke perfilman, pengen belajar di situ, pengen fokus di situ ya kan. Jadi siapa tahu setelah dari situ one step closer to my dreams aja gitu sih. Semoga ya. Oke guys, yang mau ada acara wedding, ada acara birthday party, apapun itu, anniversary, bisa hubungi. Bahkan nyanyi juga sampai saat ini masih terima loh. Bisa langsung DM ke Okta ya guys. Masih. Tugas lah ya. Silakan tawar menawar dengan Kak Okta. Kalau misalnya acara host itu misalnya gini, acara host ini Kak, kembali lagi nih, host ini tetap ini kita dilema nih, kita mesti Indonesia punya ini. Host itu kadang-kadang lu kalau di kontrak dapat televisi nasional bagus sifatnya itu akan kontrak dan lu banyakan stay di Jakarta mau nggak mau Kak, karena kan siaran live atau typing ini Jakarta. Itu dilema nggak sih buat lu ke depannya ini Kak? Kalau dilema sih enggak, Bli. Karena kan kita datang memang untuk bekerja, bukan untuk tempat tinggal ya. Ya. Kecuali kayak gini. Kecuali kalau memang situasi yang mengharuskan gue benar-benar pindah ke Jakarta dan gue bawa semua keluarga gue ke Jakarta, it's okay, nggak masalah buat gue dimanapun tempatnya selama selama ininya lah, apa namanya? Worth it ya? Selama worth it menurut gue nggak masalah. Toh yang penting kita bisa nabung setelah ya, karena kan kita tahu ya dunia entertain tuh nggak selamanya di atas. Betul. Gitu loh. Jadi gue pengen bisa manfaatin waktu itu ketika gue ada di posisi atas, gue bisa ngumpulin sebanyak-banyaknya uang untuk tetap balik lagi ke Bali dan membangun satu kerajaan di Bali gitu loh. Satu kerajaan kecil untuk keluarga gue kayak gitu. Tetap harus ke Bali ya Bali. Super banget nih pendapatnya. Guys, aku ini ya open komal buat rekan-rekan yang mau bertanya, boleh kayak Okta ya? Boleh. Silakan. Guys, itu ada kalau ada yang mau Mas K bertanya deh boleh itu. Mas K request deh ya? tadi komen mulu itu. Ayo. Boleh, oke. Salah satu temannya Kak Okta nih. Mas K, di mana Mas K? Coba di request Mas K kalau memang benar ada pertanyaan Mas K. Aku invite ya. Saya boleh ngomong sedikit. Ini orang-orang bangsat ini mau ngapain kayaknya? Halo, selamat malam Mas K. Halo, malam Kak. Aduh. Apa kabar Mas K? Alhamdulillah baik. Apa ini yang Halo Mas K. Buat Kak Okta. Kita tepuk tangan buat Mas K ya guys. Gak ada komentar sih. Gua termasuk salah satu penggemarnya Okta. Kita juga baru kenal gitu kan. Cuma gue sangat appreciate sama dia, terutama kalau pada waktu lagi live gitu, dia emang betul-betul penghibur gitu kan.
sayangnya satu, gue belum termasuk salah satu tainya Okta. Udah gitu aja sih. Karena satu kebanggaan ya ceritanya Okta tuh kebanggaan banget loh. Keren. Dianggap tai sama Okta tuh keren banget. Terima kasih. Kalau Baik. Mas K, aku penasaran. kalau gue cuma pengen bilang sama teman-teman yang selalu support gue tuh gini aja sih Kadian. Gue cuman pengen bilang terima kasih apapun bagaimanapun keadaan gue, bagaimanapun cara gue menghadapi kalian, tapi kalian masih tetap appreciate ke gue tuh, gue cuman pengen berterima kasih atas hal itu aja sih. Sama semua. Mas K, Ya. apa ini Mas K? Tadi kan Kak Okta ini berbicara dia ada planning untuk sebelum akhir tahun ini dia akan keluarin single dan mencoba untuk juga peruntungan di dunia acting. Apa doa dari Mas K buat sang maestro kita ini? Sang maestro ya bahasanya ya. Asik, maestro apaan tai dia. Gini. Karena memahami Okta tuh butuh proses panjang gitu kan. Karena kadang kalau kita nyimak dia ngomong itu tuh kayak ini dulu, muter dulu untuk paham esensi sebenarnya kayak gimana. Padahal tujuannya baik gitu kan. Tapi gua percaya kalau misalnya gua doain di sini bakal dikomplain sama dia. Gua nggak percaya doa, bayangin. Dia tuh orangnya sebegitunya gitu lah. Tapi gua percaya dengan apa yang udah pernah dia lakukan, proses hidupnya segala macam gitu. Dia tuh tipikal orang yang walaupun kelihatannya kocak, kelihatannya arogan, kelihatannya urakan gitu kan. Cuma dia orang yang bener-bener mikir gitu apa yang mau dilakuin segala macam udah dia pertimbangin. Terus dia punya tipikal orang yang punya rasa percaya diri yang luar biasa. Itu yang gue sangat salut dari si Okta. Walaupun Mas Kak pasti Okta berhasil ini sih. betul. Ya. Walaupun katanya tadi itu Kak Okta ini tidak percaya dengan kekuatan doa, tapi doa secara personal buat dari Mas Bayi untuk Kak Okta ini apa? Mudah-mudahan apa yang lu inginkan semuanya tercapai. Tetap jadi diri sendiri. Amin. Karena kekuatan lu di situ gitu aja sih. Ya. Amin. Gua aminin aja lah ya, walaupun doa Anda tidak akan diterima oleh Tuhan, tapi saya amin. Daripada gua malu. Tapi kalian setuju gak sih guys kalau gue simpulin Kak Okta ini adalah orang yang mempunyai priority skill itu. Dia tuh bisa banget priority skillnya tuh apa itu. Betul. Keren loh, serius lo tuh kayaknya selain lo tuh kayaknya ketawa-ketawa, tapi dari tadi lo ngomong gue tuh coba note ini orang priority skillnya bagus, keren. Oh iya dong, harus dong Mbak. Dia Harus, punya harus. skala prioritas dalam hidupnya. Harus. Jadi dia Betul. fokus di situ, nggak kemana-mana fokusnya. Yap. Dan dia idealis banget guys, orangnya ya. Bener, dia tetap on track. Apa yang dia sudah gariskan dia harus capai itu dan dia harus tetap dalam on track itu. Ya, gimana pun caranya do your best everybody. Oke. Apalagi mau disampaikan nih Mas Kay untuk Kak Okta? Terakhir gue mau bilang gue izin turun daripada ntar gue di unfollow kalau lama-lama di sini. Udah gitu aja. Terima kasih Mas Kay. Thank you Mas K. Nice to see you. Kenapa? Ntar dulu. Dengar dulu ini apa kata Kak Okta. Ya, Anda nggak usah lama-lama di sini ya, turun kau bangsat. Halo Ceceku, halo Cece. Guys, next siapa nih guys yang mau bertanya atau mau ada saran buat seorang Kak Okta dengan karirnya dia, semoga kedepannya lebih baik seperti apa nih guys? Request aja ke atas guys. Pokoknya apa nih aku padamu. Itu ada Usagi. Kenapa nggak naik? Pink, oke aku naikin Pink. Usagi, naik dong. Selamat malam Usagi. Bang Pink. Ini yang udah 30 menit lalu kita tunggu-tunggu nih. Dan Hai, susah sekali Usagi. naiknya. Sehat ya Usagi ya? Kenapa? Sehat ya? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Usagi coba dipandang dulu matanya Kak Okta ini. Nih, Atau Bos. manggil Okta ya? Manggil Okta ya? Coba dipandangin dulu mata Okta ini.
Kira-kira ada apa yang ada di matanya ini saat ini? Yang ada di mata gue cuman yang ada di mata gue sekarang hanya menunggu kejijian yang akan keluar dari congornya Usagi ini ya. Ya karena gue lihat itu lu gokil. Kalau udah berdua itu di atas itu selalu gokil. Apa yang lu mau sampaikan? Selalu Usagi? pecah ya acara kalian tuh. Betul, selalu pecah. Ini mereka duet ya, duet sahabat, duet apapun atau duet tai namanya, tapi gokil kata gue. Benar sih. Jelas kita Benar. mah lebih ke nggak jelas. Ya. Karena bisa dibilang kalau gua sama Usagi itu kan emang bukan hanya mengandalkan jadi gue sama Usagi disclaimer ya Iya. teman-teman ya, gue sama Usagi gua itu baru mulai bisa telepon dia itu sekarang teman-teman ya, asal kalian tahu Tad- ya. Tadinya? Tadinya kita tuh nggak pernah teleponan sama sekali, walaupun kita ketemu tapi kita nggak pernah teleponan. Iya. Telepati. Kita udah main karena gini ya, menurut gue ya pertemanan itu tidak perlu banyak obrolan. Menurut gue sih, Bli. Ya. Pertemanan itu tidak perlu banyak obrolan yang sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit bilang, itu kata gue bakalan jadi pertemanan yang toksik menurut gue. Betul. Ya. Jadi gue sama Usagi tuh ya udah los aja gitu loh. Kalau ada butuh atau apa baru kabarin. Kalau ada penting urgent baru kabarin gitu loh. Jadi Oke. Dulu begitu. Ya. Dulu kalau begitu ya? sekarang- Iya, kalau Kalau sekarang? lumayan cukup intens karena kita memang berada di satu pekerjaan yang sama nih dan barengan. Otomatis kan kita harus tukar pikiran kayak gitu lah intinya. Oh, sama-sama di musik berarti ya? Sebenarnya kalau di musik dia lebih ke penyanyi kamar mandi bisa dibilang ya. Usagi bukan penyanyi sebenarnya. Penyayang. Iya. Penyayang. Nah, Kak Usagi, Ya. boleh dong kita tahu nih semuanya ini di mata seorang Kak Usagi ini seperti apa sih sebenarnya Okta ini? Seorang rocker ini yang kalau istilah Papa Rock and Roll itu rocker yang sayang istri. Nah, itu seperti apa sih kalau di mata kakak sendiri sebagai apa ya bahasanya itu, sebagai sahabat atau tai? Ya, Apa ya? jawab Saat jujur ini ya. Mungkin yang sahabat terdekat Usagi itu dia. Ah. Jawab jujur bagaimana perasaan Anda selama bertemu dengan saya gitu ya. 8 tahun itu lumayan panjang loh itu, kalau cicil rumah itu udah dikit Mau lagi lunas. selesai itu. Mau lunas itu. Sama banget. Yang Oke. pertemanan yang lama banget sampai sekarang masih tuh cuman sama dia sih. Ya. Dia ini sosok yang seperti apa? Gokil kah? Apakah sesuai dengan omongannya dia yang rock and roll banget ini? Enggak. Atau emang kadang-kadang ada musisi ya Kak Usagi ya? Kalau di media sosial itu, di media itu termasuk media sosial itu kayak urakan banget. Tapi aslinya itu pada saat ketemu itu humble banget dan sangat santun sekali. Iya, dia orangnya begitu. Oh, kalau di media sosial itu dia berani Lihat speak up. gitu, enggak Tapi kayak yang berbeda dengan keaslian itu berbeda. beda. Wah. Itu Usagi gimana ini? Dia nggak sepulgar ini kalau di aslinya pada saat ketemu. Kenapa? Dia tidak sepulgar ini, tidak serock and roll ini dalam bertutur kata pada saat ketemu. Oh, lebih parah kalau mau Usagi. Oh, lebih parah, berarti sama dong, apa adanya dong berarti dia ya. Lebih parah. Ya, jadi gua ini tipe kalau orang justru yang ketika di depan banyak orang itu gue lebih Ya. menahan. Gue Hmm. lebih mengkontrol tutur kata gue. Jadi menurut gue segini tuh gue udah sopan banget gitu loh. Ya. Betul. Dia lebih Ya. parah aslinya. Jadi Dia di penyayang dunia- nggak sih Kak Usagi? Iya. Kalau itu Penyayang ya. ya. Pelindung nggak dia Banget. nih? Banget. Pelindung. Iya. Tadi kan cerita dia sesayang apa dia sama secare apa sama Usagi loh, keren banget. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Dia ini korban nggak sih Kak? Korban. Atau pelaku? Dia ini korban nggak sih Kak? Korban apa, Tak? Apapun itu, dari pertemanan, percintaan.
Pelaku dia. Korban-korbannya. Oh, bener kan gue bilang. Bener ya Usagi dia pelaku. Oh dia pelaku ya. Emang orangnya easy gini ya, maksudnya muka-muka nggak berdosa, tapi ya gitulah gitu ya. Ya karena gue tuh paling benci dengan kata-kata sedih atau galau ya. Itu jauh-jauh dari gua deh gitu. Karena gua deh. Oke. Kak Yosaki, aku nggak begitu yakin deh kalau Kak Okta ini Jangan nggak pernah galau. bersedih dan galau. Emang yakin? Emang setegar itu gak dia sebagai seorang laki-laki? Foto lu masih ada di gue yang pas di spam itu. Ayo lu. Aduh. Sepil nggak tuh fotonya? Itu kenapa lagi galau ya? Dan handphone ya Mau disepil Usagi. Tapi ini jujur ya, ini daripada dibongkar sama orang lebih baik dibongkar sama gua sendiri lah ya. Gitu Oke, ya. oke. Jadi gua tuh orang yang sebenarnya gampang menangis. Gua orang yang Oke. gampang menangis. Jadi kenapa gua bilang gua nggak mau berlarut-larut dalam sesuatu yang gampang membuat kita galau. Misalkan dari pertemanan gua nggak mau terlalu dekat. Dari percintaan gua nggak mau terlalu sayang gitu loh. Gue nggak mau terlalu dalam karena gue udah pernah ada di titik yang gue harus nangis terus menerus. Menurut gue ketika gue nangis terus menerus banyak waktu gue untuk berkarya yang kebuang. Intinya gitu aja sih Bli. Oh, tapi gini loh. Aku banyak mendapatin itu ketika seorang musisi itu yang apalagi pencipta lagu ini, dia itu selalu pada saat dia larut dalam kesedihan dan keterpurukan dia menjadi si korban ini, karyanya itu semakin ngehit loh. Salah satu contohnya adalah almarhum Glenn Fredly. Mungkin itu hanya beberapa bagian Bli. Coba tanyain sama yang lain deh. Kebanyakan mereka korban atau pelaku. Gitu deh coba deh ya. Tapi ini pure ya kayak kalau menurut penilaian seorang sahabat atau seorang saudara lah, saat ini udah dianggap kayak saudara ya, ataupun betul. bahasa rock and rollnya adalah Tai. Kak Yusagi ini menilai seorang Kak Okta ini adalah pelaku ya, bukan Ya. korban ya, pure ya, walaupun ada menyimpan korban-korban, ada. nggak ada ya, walaupun dia menyimpan foto yang galau itu ya. Enggak, jadi gue tuh Bentar dong. pada Gue penasaran nih. Bentar. Gue nanya, Usagi, kalau gue tanya satu kata, kalau gue sebutin Okta, apa yang bakal lu jawab? Sebutin satu kata tentang Okta. Babi. Udah gue duga. ya, gimana ya? Karena tidak akan Lanjut Kak Okta. karena tidak akan mungkin ada tai kalau nggak ada yang berak kan gitu kan. Nah kebetulan saya yang berak dia tainya gitu. Lu babinya, dia tainya. Sebenarnya sesimpel itulah pertemanan kami ya kan? Nah, dia ini Kak Usagi, dia ini Ya. tipikal laki-laki sama dengan musisi yang lain yang suka mengeluarkan kata-kata mutiara yang menggombal sampai orang keleper-keleper gitu nggak sih? Atau dia ini Pernah denger sih. nggak pernah dengar ya? Gua orang baik kok, gua orang baik. Gua, Tuh, lah. Kalau kata-kata, gue nggak pernah denger deh Okta yang romantis itu gue nggak pernah denger. gua Hampir nggak tuh pernah. Tapi Rauyonnya maut dong, berarti kalau banyak korbannya. jadi gini sih. Nggak tahu itu gimana. Jadi gini sih, Bang Vin, gue tuh selalu menyamaratakan siapapun yang lagi deket sama gue. Jadi misalkan ini kita buka-bukaan aja sekalian ya guys. Jadi gue tuh kalau deketin cewek nggak mungkin satu orang gitu. Wow, ini luar biasa ini. Nggak mungkin satu orang. Jadi misalkan ada berapa target, ada 5 atau sampai 10 target yang gue ambil. Nah siapa yang nyantol dia yang gue romantisin, intinya gitu. Kayak gitu. Kayak ambil arisan ya. Betul, Yang dapet oke. itu yang Kan emang Menurut lu dia romantis ya nggak sih Kak Usagi? Kenapa? Romantis nggak sih dia ini? Romantis ya dia? Enggak deh kayaknya. Gue nggak pernah lihat dia yang romantis banget gitu, nggak pernah. Buat lu tuh romantis itu seperti apa Kak Usagi?
Gimana ya? Ayo, lu bisa menjelaskan dulu nggak arti dari romantis itu seperti apa gitu kan? Aduh, ya Allah kenapa jadi gue yang ditanya? Iya. Tapi emang boleh Enggak. bisa dibilang gue itu emang gak romantis gitu. Gue Enggak, gak ya romantis tapi Lu gua orang bukan itu the tipikal- point berarti, to the Iya, point. bukan- Lu suka, bukan- lu tiba-tiba lu nembak saat misalnya pagi nih, lu ada suka cewek yang lu udah kenal beberapa lama, tiba-tiba lu tembak, siang nanti lu tembak dengan objek yang berbeda lagi. Iya, jadi gue tuh kayak gini. Misalkan paginya gue suka nih, gue ngeliat oh pagi-pagi gue ngeliat oh cewek ini cakep, malamnya gue gak jadi. Iya. Ya maksudnya malamnya kita kenalan gitu. Ya Allah, untung gue sadar ya Allah. Sebagai seorang sahabat dari musisi Kak Okta ini, menurut Kak Usagi ini, hal tergokil apa yang pernah dia lakukan dan menurut lu itu gila nih orang Oh, atau ini. babi nih orang? Itu apa tuh Kak? Gak sih, satu hal yang gue Buka Del, buka. nggak. Aman, buka. Santai, Cok, santai. Serius ya? Serius. Ini Ya. tuh yang gue dari dia itu yang kemarin itu dia balik ke Spain Heeh. buat someone. Ya, Dan dia jadi gini, gue tuh balik ke Spain hanya untuk Balik ke Indo. balik ke Indo. Balik ke Indo buat- Gue tuh orang ya ini mungkin tipikal romantisnya gue tuh kayak gini. Ini balik lagi dari tadi ya. Gue tuh bakalan rela meninggalkan apapun untuk orang yang memang gue percaya bahwa dia tuh bakalan cocok sama gue. Hmm. Bahkan gue dari Spain jauh-jauh, gue rela mempulangkan diri gue sendiri sebelum kontrak gue habis hanya untuk menemui orang ini, gitu loh. Mm-mm. itu Nah, pengorbanan lu ya, romantisnya lu ya berarti. Menurut gue itu romantis sih, Nah, menurut itu. gue ya. Menurut gue itu, dan itu juga terlalu gila sih. Gue harus ngebuang pekerjaan gue dengan gaji yang luar biasa besar hanya untuk bertemu dengan satu orang gitu. Tapi puji Tuhannya, Tuhan berkata sepertinya Anda harus sama dia gitu. Kayak gitu ya kan. So sampai sekarang masih ada, gitu. Berarti bukan tipe kalian yang setia dong kalau gitu Kak Usagi. Wah, gimana ya? Jadi gini Kalau ini sih, kalau gue nggak apa-apa nih ngomongin ini. Gak apa-apa. Kalau Santai, sama santai. yang ini, dia gue liatnya sih udah bener-bener berubah Berubah ya? 360 derajat Okta. Okta yang dulu sama Okta yang Dan sekarang. jadi pelabuhan terakhir mungkin ya. Mungkin. I wish. Ya, gue juga berharap lah ini menjadi kisah cerita hidup gue yang terakhir lah gitu. Jadi nggak ada cerita-cerita baru, karena bisa dibilang gue itu dulu adalah contoh dari bajingannya laki-laki. Itu gue. Iya. Itu seberapa kalian kenal sama cowok yang bajingan, pasti bajingannya masih di bawah gue. Gitu aja. Itu terbukti. Tapi tidak selamanya bajingan akan menjadi bajingan. Buktinya gue yang sekarang gue udah sembuh gitu. Oke, guys, kita doakan yang terbaik buat Kak Okta ya dan Kak Ya. Usagi ya. Iya. Kak Usagi, Ya. apa yang kakak harapkan dari perubahan ini dan kedepannya seperti apa yang kakak harapkan untuk menjadi dari seorang Kak Okta ini dia dengan impiannya menjadi seorang rockstar kedepannya nih, dimana dia tadi bercerita ya, kita udah gali juga dia akan mengeluarkan satu single yang kita doakan juga meledak tahun ini Mudah-mudahan, di penghujung tahun dan dia juga pengen menjadi seorang host dan seorang aktor. Ya. Mungkin ada doa dari lu seperti apa, harapan lu, dan lu punya saran seperti apa? Lu kritik lah seorang Kak Okta yang kota notabene yang lu sebut dengan babi ini. Tapi Usagi selalu berharap Okta tuh bahagia. Karena Udah ketika itu. saya bahagia, Anda juga bahagia, Yes, bangsat. betul. Ya, iya dong. Ya inilah Terus? tadi yang Blivin tanya ke Okta kan, seberapa buruk Usagi. Ya ini kayak gini nih modelnya.
Oh berarti tadi gua diomongin ya? Iya, Anda saya omongin dari tadi. Betul. Banget tuh Karena Sagi. ya perannya Kak Usagi ya dari kita gali tadi dari awal sampai sebelum Kak Usagi bisa kita tarik ke atas ini memang orang yang sangat dekat atau bisa dibilang yang tadi Kak Okta bilang itu tainya itu adalah tai itu kan sifatnya bau ya dan Betul. menempel ya Betul. itu nggak bisa lupa ya kayak orang kena tai itu misalnya kita keinjak tai nih ya walaupun kita nggak sakit kaki kita tuh jadi jalan kita kayak pincang nggak sih? Betul, betul. Membekas Kak, yang membekas. Ya. Salah satu orang yang sangat membekas dalam kehidupan Kak Okta ini adalah Kak Usagi. Bisa Itu luar dibilang biasa seperti loh, itu, bisa dibilang seperti itu. Betul. Namanya juga tai kan? Ya, betul. Karena ini fun fact juga guys ya, ini sesuatu yang lucu menurut gua. Jadi gue tuh nggak pernah percaya sama orang ketika gue sampai bahkan di TikTok ini menjadi salah satu bukti bahwa gue sama Usagi tuh bukan lagi seorang teman gitu loh, kayak udah saudara lah. Orang yang pertama kali dari sekian banyaknya penyanyi, teman-teman penyanyi yang suka nyanyi-nyanyi di streaming, Ya. satu-satunya orang yang gue bawa ke TikTok itu dia, Oke. Usagi. Orang pertama yang gue lihat kayaknya peluang gue di sini ada deh. Akhirnya gue tarik Usagi untuk bantu gue, gitu loh. Itu gue Pernah menangis bersama? sering, Sering, Sering ya? sering. sering, sering. Pernah nggak makan bersama, pernah. Seromantik itu ya kalian ya. Enggak seru Ling, Sedekat seru. itu, sedekat Seru, itu. seru, 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 Betul. seru. Ya, Kak Usagi, apa Ya. nih yang aku bilang tadi saran Kak Usagi kepada atau kritikan Kak Usagi terhadap seorang Kak Okta? Kritik nggak ada, cuman emang bener-bener Okta bener-bener berubah banget sih, berubah. Dan itu lebih baik ya. lebih baik. Ya, Dan harapannya pasti ke depannya jauh lebih baik lagi. Ya harapannya Amin, selalu amin, begitu. pastilah, pastilah. Karena kan ketika kita berubah menjadi lebih baik, bakalan banyak juga sesuatu yang baik datang ke kita kan. Iya. Gitu loh. Betul. Jadi gue percaya dengan adanya kebaikan dari segala kebaikan yang kita buat gitu loh. Akan ada kebaikan yang datang dari segala kebaikan yang kita buat. Intinya gue percaya itu aja sih. Betul, betul. So luar biasa. sweet banget ya kalian berdua nih. Menginspirasi banget serius. Amin, amin. Kak amin. Okta, Yuk. boleh dibilang tadi kakak bilang nggak ada satupun influence yang bisa mempengaruhi kakak secara kental sekali dalam Ya. kehidupan atau berkarir ya di karir musik kakak ini. Nah, kalau untuk selain Bon Jovi lah, kalau Bon Jovi dari tadi kita udah sebutkan karena mungkin kakak sering cover lagunya dia. Ya, ya, ya. Eh, siapa kak sosok rockstar yang benar-benar kakak pikir ini hampir gua banget 80%? Ipang. Itu Indonesia ya. Kalau Ya. di luar? Kalau di luar gue nggak, kayaknya nggak ada deh. Ipang. Kayaknya nggak ada deh. Kenapa dengan Ipang? Yang nggak tahu aja dari segi cerita lagunya itu kan, dari segi cerita yang dia salurkan lewat lagu itu kebanyakan relate sama hidup gua gitu aja sih, Bli. Dari percintaan. Ya, percintaannya itu cuman bedanya gue di sisi sebaliknya. Mungkin Oh, seperti itu ya. Lu adalah pelaku sementara kalau dia itu Iya, bercerita di seolah-olah lagunya dia itu korban. kan, iya betul. Gue ada di sebaliknya gitu. Walaupun terkadang gue menjadi beberapa kali menjadi korban, tapi lebih sering ke pelakunya ya kan. Betul. Jadi ya sedikit banyak lagu-lagu Ipang itu mewakilkan sedikit banyak Ideologinya mewakilkan- sama lah ya. Ideologinya sama, ideologinya sama. Benar. Ideologinya tuh sama gitu loh sama gue. Makanya gue suka banget sama Ipang gitu loh. Kalau di Indo ya. Oke, anggap gue bisa sampaikan satu pesan dari lu. Kalau lu punya impian seperti apa kalau suatu saat gue bisa sampaikan langsung dengan seorang Mas Ipan saat ini. Apa yang lu mau sampaikan? Apakah lu pengen featuring sama dia atau Pengen banget sih. Pengen banget. Pengen Coba banget lu sih. berbicara deh. Seolah-olah video ini akan gue share. Mungkin besok setelah gue edit gue share ke dia langsung. Gue pengen banget sih Mas Ipang. Gue tahu gue
bukan siapa-siapa, tapi kalau memang ada kesempatan untuk gue pengen banget sihnya. Nggak perlu featuring dengan lagu yang baru, gue pengen nyanyi bareng sama lu aja udah cukup buat gue. Itu aja sih. Amin, amin guys. Itu aja sih. Dan lu bisa sukses atau bahkan lebih sukses daripada seorang Mas Ipang ya. Kita doakan yang terbaik buat lu. Amin. Kak Yusagi, lu tetap stay di atas loh, karena lu itu memang tidak bisa terpisahkan sama Kak Okta ya. Guys, yang lain kalau mau bertanya silahkan di request ke atas ya, atau tulis di pertanyaan di bawah, nggak masalah. Ada Kak Selomita tuh bawah. Selomita, aku izin naikin ya Kak Selomita ya. Kalau apa namanya? Kalau gue nggak tahu kenapa sama lagu-lagunya Mas Ipang tuh emang cinta banget sih, Bli. Cinta banget. Walaupun lu adalah pelaku bukan korban ya. Ada beberapa yang beberapa relate banget sama gue, kayak misalkan lagunya di lagu tentang cinta itu gue merasa gue sebagai korban, dan gue merasa lagu itu relate banget sama gue pada waktu itu, tidak yang sekarang. Oke, ini baru kebuka nih sekarang ya, guys. Berarti kan tidak benar kalau lu tuh selalu adalah pelaku. Enggak. Ada kalanya lu adalah menjadi korban ya. Ada, cuman kan yang gue bilang tadi lebih seperti yang gue bilang tadi, lebih banyak sebagai pelakunya, tapi sekalinya jadi korban yang dalam banget gitu loh, pernah kayak gitu. Kayak yang kita harus Itu lagu Ipang. Kenapa? Gimana Kak dia? Nggak, lagu Ipang ada yang hilang itu Kak Okta. Lagu Ipang ada yang hilang tuh buat lu dalam nggak sih maknanya? Makna dari lagunya, semua lagu Ipang nggak ada yang nggak dalam. Ya. Menurut gue semua lagu Ipang yang beda sama Ipang yang dulu ya. Mungkin Ipang yang dulu kan emang rock and roll abis ya. Ya. Iya. Rock and roll abis. Kalau Ipang yang 2000, pokoknya album terakhir lah. Album terakhir itu kan udah yang kebanyakan tentang cintanya ya. Ya. Nah itu menurut gue itu lagunya semua dalam. Nggak ada yang no meaning tuh nggak ada gitu. Semuanya meaningful gitu loh menurut gue lagu-lagunya gitu. Dan itu kayak benar-benar menceritakan, oh ini loh gue pernah diginiin loh, gue pernah begini loh, gue pernah berharap loh, gue pernah ini loh. Itu semuanya terpampang jelas gitu loh. Semuanya terpampang jelas di lagu-lagunya itu. Mas PM nih jarang-jarang bisa hadir nih. Ada yang bisa pasti udah kenal sama Kak Okta ya. Mas PM ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa join ke atas. Boleh, silahkan. Mas PM ini kabur dia Mas PM. Nah, lagu lu itu berarti kalau gua bisa kita boleh dapat bocoran sedikit itu, genrenya yang lu harapkan tuh pengen sedikit-sedikit ada mengarah kayak materinya Mas Ipang. Mas berarti. Ipang, betul. Gue pengen banget punya lagu kayak materinya lagu tentang cintanya Mas Ipang, yang santai tapi meaningful. Gue pengen yang kayak gitu. Genrenya seperti itu ya? Iya, genre santai, bukan yang teriak-teriak, bukan yang dengan otot, tapi dengan soul yang luar biasa tinggi gitu loh. Gue pengen punya lagu kayak gitu. Berarti kalau ada kesempatan dan ada peluang untuk lu bisa konsultasi untuk masalah materi lu langsung ke Mas Ipang dan timnya, mungkin di Studio Palu, lu punya keinginan itu ya? Wah, itu sih kayak terlalu gila sih menurut gua, Blivin. Nah, kayak kata sesuatu yang menurut gua sampai saat ini pun kayaknya nggak bakalan mungkin deh gitu. Bukannya kita ini pekerja seni itu selalu menciptakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya sih, benar sih. Cuman kan kayak ayo dong kembali pede lah. Lu imani Kak Okta, lu imani bakal terjadi semuanya ya. Gue cuman berpikirnya kayak gini, apa mungkin Mas Ipang yang emang bener-bener musisi keren akan menanggapi sesuatu yang modelan-modelan kayak gua gitu loh. Gua hanya berpikir seperti itu aja sih. Kalau memang itu semuanya terjadi ya thanks God gitu loh. Terima kasih atas miracle yang udah dikasih ke gua gitu loh. Oke, kita coba untuk sambungkan juga nanti Kak ya. Coba gua open pembicaraan dulu nanti coba. Karena ini kalau gua bilang
Mas Ipang itu adalah orang yang humble banget. Dan gue pengen tahu, lu pernah satu panggung nggak sih sama seorang Kak Ipang? Atau pernah komunikasi via media sosial? Belum sempat. Sama sekali belum. Tapi itu harapan lu banget ya. Harapan gue banget. Banget pokoknya. Gue kalau sama Mas Ipang karena cinta banget gue sama Ipang The BIP itu. Lu fans banget berarti ya sama dia ya. Banget. Hampir di album terakhirnya itu hampir semua lagunya gue hafal. Tapi kalau dari awal karirnya lu paham. Kalau itu gue kurang mendalami ya, jujur gue kurang mendalami. Tapi gue hanya bukan bisa dibilang gue mengikuti Ipang itu belum selama orang-orang mungkin ya. Gue mencintai Ipang mulai dari album terakhir karena itu kan album tentang cinta dan mungkin cinta itu relate pada masa 2000-an kemarin gitu, 2010, 2000 berapa kan relate banget tuh. Betul. Sama berbeda dengan dia waktu di BIP ya. Iya benar. Kalau yang album-album sebelumnya kan rock and roll abis, sedangkan gue belum yang seurakan sekarang gitu loh. Betul. Gitu. Dan sedangkan ketika kita flashback dengerin lagunya lagi Mas Ipang yang dulu-dulu, bukannya gue nggak suka, tapi kayak nggak relate aja sama kita gitu loh. Sedangkan gue kan anak-anak zaman sekarang bisa dibilangnya gitu beli. Oke. Nah kalau misalnya ada kesempatan nih, kalau misalnya lu dengan materi lu udah buat lirik nih yang gua tadi sedikit flashback ke belakang ini, lu udah buat lirik dan lu sempat share itu ke Mas Yoda. Mas Yoda, betul. Ini kan dalam proses ya. Kalau misalnya ada kesempatan untuk pembuatan materinya lu ini, anggaplah siapapun itu, mungkin bisa jadi gua, bisa jadi Dian, bisa siapapun yang masuk di room ini, memberi kesempatan untuk lu datang ke Jakarta di Studio Palu lah. Itu kan namanya Studio Palu ya. Lu untuk berbicara tentang musik lu dan bisa konsultasi mereka termasuk dalam pembuatan aransemennya dan lain-lain. Lu mau ya? Selama waktu dan semuanya aman, gas gitu. Gue sangat mau. Gue sangat mau. Coba. Nanti coba. Mesti mentah banget ya. Berarti nada-nadanya juga lu belum ada sama sekali ya. Baru moodnya aja, lirik sama mood. Mood tuh yang kayak yang gitu-gitunya doang lah. Baru ketemu mood, nempatin lirik di mood itu kan lumayan agak susah kan. Betul. Tinggal nyari nada ngenakinnya aja kan gitu. Boleh sedikit lu bersenandung. Bagian yang menurut lu tuh racunnya. Aduh, gini. Atau ini deh ya, ini gue coba spill. Gue coba spill sedikit tapi gue liriknya nggak di luar kepala karena nggak pernah diolah kan, jadi harus gue baca sedikit. Bentar ya, kita cari dulu sambil nggak apa-apa, gue sambil nyari, gue sambil Sambil tektokan katanya. Iya, sambil tektokan aja karena gue nggak tahu gue taruh di mana draftnya gitu ya kan. Kalau sengaja dicari tuh emang rada-rada susah soalnya. Betul. Guys, boleh masih dibuka untuk kesempatan untuk kalian bertanya langsung sama Kak Okta ya guys ya. Boleh di request ke atas atau diketik di bawah juga. It's okay buat kita bisa bacakan dan dijawab langsung sama Kak Okta guys. Betul, boleh. Gak cuma pertanyaan, harapan kalian juga terhadap Kak Okta yang akan rilis single di rencananya akhir tahun ini. Mudah-mudahan ya. Semoga tercapai ya teman-teman ya, karena amin kita doain semuanya itu kan butuh modal, butuh yang lumayan effort. Jadi semoga tahun ini bisa tercapai ya teman-teman ya, mudah-mudahan. Amin. Aduh, agak jauh juga ya, mana ya? Oh ini nih. Oke, sudah ketemu. Boleh. Ini lagunya sedikit agak. Boleh gue coba puterin aja sedikit aja ya? Boleh Kak. Boleh. Coba gue puterin sedikit. Dan ini teman gue yang mencoba untuk membuat nadanya. Jadi kurang lebih nadanya bakalan seperti ini. Guide ya, ini namanya guide ya, baru gambar. Saat ku mengingat semuanya yang terlintas dalam pikiranku, ku tak bisa
coba berjalan Jalan tanpa adanya dirimu. Oh, oh. Ku rindu dirimu yang selalu hadir di setiap aku tak mengerti. Ini sebenarnya lagu tentang ini lagu sedikit keluh kesah karena gue itu nggak pernah ngerasain yang namanya punya bapak. Ya. Jadi ini lagu yang menyampaikan bahwa gue tuh juga pengen loh gitu loh ngerasain punya bapak. Jangan bikin gue tuh selalu nggak mengerti gitu loh. Maksudnya kan di dunia ini mungkin ibu adalah tempat kita belajar tentang kehidupan, tentang bagaimana kerasnya hidup. Nah bersama ayah ini kita juga punya peranan penting untuk belajar bagaimana sih biar bisa menjadi seorang anak yang membanggakan sebuah keluarga gitu. Nah gue tuh nggak dapat itu, makanya gue nyiptain lagu ini kayak gitu intinya. Tapi emang agak susah ternyata buat lagu itu ya. Ya, nggak segampang itu gitu Kak. Udah susah banget sumpah. Susah Tapi ini banget. keren sih, suatu apa ya kata gue tuh, semua karya itu tentunya baik dan tinggal kembali kalau pada kita berbicara tentang industri itu tinggal kembali ke kekuatan materi ini sekuat apa nanti dia. Yes. Seperti itu Kak. Itu mudah-mudahan aja lah, kita berdoa yang terbaik aja lah gitu aja. Ya, Kalau gua mah. siap. Amin. Oke. Oke Kak, ini kita udah hampir di penghujung acara. Kalau misalnya rekan-rekan tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, sebagai calon superstar dalam waktu dekat ini, Amin. apa harapan lu? Pertama itu yang gue mau tanyakan. Harapan gue ya, Untuk hidup lu sendiri. harapan gue nggak pernah. Harapan gue untuk sekarang cuman agak sedikit simpel sih. Gue cuman pengen jadi gue yang seperti sekarang terus, yang tidak mudah tergoda dengan sesuatu yang negatif. Gue suka hidup gue yang sekarang dan semoga gue bisa begini terus. Gue nggak mau jadi orang yang menenggak ke atas. Gue pengen tetap menenggak ke bawah gitu, pengen tetap menunduk ke bawah. Itu aja sih. Semoga tidak ada halangan untuk hal itu gitu. Oke. Nah, apa pesan lu buat orang-orang yang saat ini mungkin audiens yang di dalam room ini maupun yang di luar yang tidak masuk ke dalam beranda kita ini, cuma ada di beranda lah. Yang mereka baru akan memulai sama dengan lu ini, apa pesan lu buat mereka calon musisi-musisi baru ini? Kerja keras Nyet, udah itu aja. Kerja keras. Kerja keras itu aja, beneran. Lu mau jadi gimana pun, lu mau ada di situasi apapun, jangan pernah menyerah udah. Gas terus. Coba lagi, belum waktunya coba lagi sampai Tuhan kasih waktu itu buat lu. Itu aja sih pesannya. Amin. Keren lo, keren. Sama Kak Okta ini. Jujur Kak, di ujung acara ini kita mau buka sedikit. Sebenarnya yang kita undang aja biasanya itu orang-orang yang sudah punya karya. Tapi gue berunding sama gue sebagai founder dari podcast ini, dan gue ada partner di sini seorang Dian, itu gue discuss sama dia tuh. Kita cari alasan sebenarnya, tapi alasan kita itu tepat sekali dan sesuai dengan apa yang kita harapkan malam ini, bahwa lo itu bukan cuma sekedar penyanyi, tapi memang calon superstar sama dengan Kak Puri. Amin. Ini yang gue bilang, tetap humble, tetap jadi diri sendiri. Beli Okta, doa yang terbaik buat lo. Kembali doa yang terbaik buat Blivin dan semua keluarga dan acaranya apapun itu, doa terbaik juga. Amin. Sama-sama ya guys ya. Kita doakan yang terbaik buat kita bersama gitu loh. Nanti ada waktunya kita gua dan Dian ke sana ke Surabaya, kita bisa meet up ya sama Kak Yusagi juga kali ya Kak ya. Kak Yusagi juga di Bali ya? Enggak. Dia kebetulan enggak. Nanti Enggak, dia baru Bali. mau nyusul ke Bali ya. Oh, Kak Yusagi di mana nih posisinya? Usagi lagi di Tasik. Oh, Tasik. Iya. Ya.
berarti jarang ketemu juga kalian ya sebenarnya ya. Kemarin baru aja 1 bulan yang lalu kita ketemu. Belum sebulan ya, belum sebulan. Belum ada sebulan ya. Dia. Ya, baru aja ketemu Oke, gitu. kalau gitu. Oke Kak, terima kasih buat Kak Okta, Kak Siap, Usagi, buat rekan-rekan di sini, sukses selalu. Jangan Thank you ya semuanya. berjuang Siap. buat kita semua, sehat selalu. Lihat ke depan, apapun yang terjadi, apa yang pun yang kita alamin dari kesimpulan kita cerita malam ini dengan Kak Okta, tetap kita fokus pada masa depan kita. Jadilah diri sendiri, jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Betul. Karena Thank you sesuatu banget. yang kalian konsumsi jika itu negatif akan membawa negatif ke kehidupan kalian. Ingat itu guys. Iya. Oke, terima kasih Usagi, thank you. Semuanya juga Okta, yang thank ada. you. Terima kasih, Hari Kak ini. Dian. Terima kasih buat apa namanya Madagaskar sudah hadir malam ini. Kalian terbaik. Sukses buat Madagaskar ya. Amin. Sukses Amin. terus. Amin. Buat rekan-rekan yang butuh pengisi acara, host. Jangan atau sungkan ya. Untuk open casting bisa hubungi langsung dengan Okta di DM atau melalui Usagi. Ya. Boleh. Acara wedding apapun itu bisa hubungin Okta sama Usagi ya guys ya. Oke, Boleh, mereka khusus hebat. Oke, aplaus buat mereka. Indonesia. Amin. Ya, terus musik Indonesia. Terima kasih, God bless you all.